A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 287 dan malam hari ini kita kedatangan guru kita yang selalu kita rindukan, wejangan-wejangannya, nasihat-nasihatnya, petuah-petuahnya, Pak Wayan Mustika. Tidak henti-hentinya kita berterima kasih Pak Wayan atas waktunya di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk dialog positif, untuk berbagi dengan kita, untuk membuka wawasan, membuka hati kita. So tidak berpanjang lebar, kita langsung sapa guru kita malam hari ini, Pak Wayan. Pak Wayan sehat, Pak Wayan? Alhamdulillah sehat Kang Abu. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Wayan, waktunya sudah hadir kembali ke Dialog Positif dan malam hari ini, wah topiknya dahsyat ya malam hari ini adalah kunci keikhlasan. So, kita tidak berpanjang lebar lagi karena sudah tidak sabar ingin mendengarkan bagaimana sih kunci-kunci keikhlasan. Mangga Pak Wayan, dipersilahkan. Terima kasih Kang Abu. Selamat malam untuk semua peserta yang hadir di dialog positif malam ini. Suara saya jelas Kang Abu? Jelas Pak Jelas. Wayan, jelas banget, clear banget. Ya. Pertama saya sampaikan turut bela sungkawa atas kepulangan gitaris Gigi Arya Baron. Semoga jiwanya segera dilapangkan untuk menyatu kembali dengan Sang Pencipta dan yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Lagu tadi tentang yang menekankan bahwa tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini benar-benar merupakan bagian dari bekal kombinasi untuk kunci keikhlasan yang akan kita bahas malam ini. Kemudian kita akan mengupas juga tentang cerita duka tadi, hal-hal yang sejak kecil membuat kita lama-lama semakin sulit mengalami keikhlasan. Jadi kita sering sekali ketemu kata atau nasihat ketika kita mengalami kehilangan atau mengalami sebuah peristiwa yang tampaknya menimbulkan duka cita atau kesedihan dan sebagainya. Kita sering diajarkan untuk ya sudahlah, ikhlaskan saja. Itu kata yang paling sering diucapkan untuk membantu kita menenangkan diri. Namun kita paham bahwa siapapun ketika mengalami hal yang sama, biasanya selalu sulit mengalami keikhlasan. Walaupun orang itu ketika memberikan nasihat kepada orang lain yang sedang kehilangan, pasti dengan mudah mengucapkan kata ikhlas itu sendiri. Sudahlah, ikhlaskan. Atau kadang-kadang kalau kita yang mengalami masalah di kehidupan ini, lalu akhirnya kita bilang, baiklah saya ikhlaskan. Kadang-kadang sebenarnya kita tidak benar-benar ikhlas. Jauh di lubuk hati kita tuh ada sesuatu yang masih mengganjal. Hanya saja kita menyembunyikannya. Seperti tadi saya dialirkan sebuah pesan bagus sekali, menurut saya bagus sekali. Ketika di beranda ada kedamaian, seringkali peperangan hanya sedang berpindah ke ruang tengah. Kira-kira demikian. Jadi ketika di luar kita tampak ikhlas, sesungguhnya di dalam itu kadang-kadang masih bergejolak. Walaupun kita sudah bilang di luar, saya sebenarnya sudah ikhlas, tapi di dalam itu masih terguncang biasanya. Kenapa demikian? Karena ikhlas itu memang bukan sesuatu yang mudah, ya. Pasrah juga bukan sesuatu yang mudah, sehingga bahkan dibutuhkan agama untuk mencapai kepasrahan yang mendalam, seperti ajaran indah dari agama Islam untuk mencapai kepasrahan mendalam. Jadi malam ini kita akan bercerita kenapa ikhlas itu adalah sesuatu yang benar-benar mudah dikatakan, tapi sungguh sulit bahkan untuk dipikirkan. Seringkali kan beberapa hal itu di pikiran kita mudah, diucapkan mudah, dilaksanakannya sulit. Tapi ikhlas itu sendiri, bahkan di pikiran kita susah membayangkan seperti apa sih rasa ikhlas itu. Karena kita nggak pernah benar-benar mengalaminya. Nah, jadi malam ini kita akan coba mengupas kenapa kata ikhlas itu begitu sulit, sehingga kita butuh kuncinya. Saya mau cerita sedikit ketika saya tanya, ini gaya bercerita.
Ketika saya tanya, kenapa ikhlas itu sulit sekali, Kak? Lalu saya diajak menghadap sebuah pintu. Kalau kamu mau mencari keikhlasan, buka pintu ini. Saya lihat pintu itu tidak ada lubang kunci, artinya lubang kunci seperti yang biasa kita gunakan. Yang ada itu hanya sebuah lubang, tetapi tidak bisa dipakai mengintip lurus ke dalam, karena lubang itu mengarahnya ke lubang itu ke atas, jadi miring ke arah atas lubangnya itu. Jadi saya intip, tidak ada tanda-tanda bahwa itu membutuhkan kunci khusus ketika mau membuka ruang keikhlasan itu. Tidak ada kunci khusus. Dia hanya lubang biasa, seperti lubang-lubang habis ngebor gitu, tapi dia arahnya ke arah ke atas. Akhirnya ada 4 lubang di situ, ada 4 lubang. Saya bingung merenung. Ini 4 lubang. Lalu jika bisa menemukan cara untuk membuka melalui keempat lubang itu, maka saya akan bisa masuk ke ruang keikhlasan itu. Lama saya merenung, tidak ketemu jawabannya, sampai akhirnya tiba-tiba hanya dengan kepolosan, ya, tidak tahu cara yang terbaik, saya coba hanya masukkan di keempat lubang itu, saya masukkan satu-satu. Jadi tangan saya jari telunjuk saya masukkan, nembus ke atas, miring ya, bukan begini, bukan datar, dia miring ke atas, zup, oke. Setelah itu saya keluarkan lagi, sambil coba-coba lah, masuk berikutnya, zup, keluar lagi, tidak ada apa-apa, zup, keluar lagi. Terakhir begitu saya masukkan yang keempat jari telunjuk ini, tiba-tiba pintu terbuka begitu saja. Ya, apa yang menyebabkan pintu terbuka? Lalu di dalam kakek saya menunggu dengan tertawa. Kamu tahu apa artinya ketika pintu ini hanya terbuka dengan ketika kamu memasukkan jari telunjuk. Di lubang pertama itu adalah lubang ketulusan. Di lubang kedua adalah lubang kesabaran. Di lubang ketiga adalah lubang kepasrahan. Lubang keempat adalah lubang keikhlasan. Kapan saja kamu berani menunjuk mengarah ke atas, di situ kamu akan tahu. Untuk mencapai keikhlasan itu kamu harus berani melakukan tindakan dengan ketulusan, menikmati perjalanan proses dengan kesabaran, lalu berserah dalam kepasrahan, dan terakhir kamu bisa menerima dalam keikhlasan. Jari yang masuk ke lubang itu menunjuk ke atas artinya apa? Di setiap tahapan itu kita harus menunjuk ke atas. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu dan melihat Tuhan pada apa yang kita lakukan, kemudian ketika kita menjalani prosesnya dengan penuh kesabaran, kita melihat Tuhan, kita menunjuk ke arah Tuhan. Di kepasrahan juga kita menunjuk ke arah Tuhan, nanti di keikhlasan kita juga menunjuk ke arah Tuhan. Nah, jadi kuncinya adalah itu. Jadi kita mulai dari awal sekarang. Kenapa keikhlasan itu sulit? Karena keikhlasan itu tempatnya di belakang. Di belakang. Orang bisa mencapai keikhlasan kalau dia bisa memulai sesuatu dengan ketulusan. Nah, apa itu ketulusan? Ketulusan adalah kosong dalam tindakan. Jadi ketulusan adalah kosong dalam tindakan, artinya melakukan sesuatu tanpa mengharapkan hasil apapun. Hanya melakukan sesuatu. Misalnya, kita berbuat baik, ya, kita berbuat baik bukan karena menginginkan surga atau menjauh dari neraka. Kita berbuat baik hanya karena ingin berbuat baik. Karena kita sudah menunjuk ke atas. Artinya apa? Tuhan, tubuh ini adalah hadiah darimu. Tubuh manusia ini adalah hadiah darimu. Energi ini adalah bagian dari dirimu yang kumasukkan ke dalam diriku lewat makanan. Sedang energi ini sendiri adalah dirimu. Maka kini ku kembalikan semua dalam bentuk tindakan kepadamu. Jadi ketika kita melakukan tindakan berupa persembahan dalam bentuk apapun, kebajikan, rasa hormat, apapun yang kita lakukan itu, semata-mata kita lakukan kepada Tuhan yang berdiam dalam diri setiap orang. Tuhan yang berdiam dalam diri setiap makhluk. Tuhan yang berdiam di arah manapun kita menghadap. Maka ya di situ kita tidak mengharapkan apapun. Karena apa? Karena bagaimana mungkin
kita mengharapkan sesuatu sementara kita melakukan sesuatu karena kita sedang membalikkan apa yang diberikan kepada kita. Kita diberikan hidup, maka kita kembalikan hidup ini kepada Sang Pemberi hidup. Kita diberikan energi, kita kembalikan energi ini kepada Sang Pemberi energi. Jadi dengan demikian, tidak ada hal yang kita lakukan dengan muatan apapun, melainkan ketulusan. Nah, ketika kita sudah melakukan ketulusan dalam tindakan, kita tidak mengharapkan apapun. Sehingga ketika apapun nanti yang datang sebagai pahala atau apapun sebenarnya tidak kita pikirkan, maka kita tidak akan terjebak dalam kekecewaan. Kalau tidak terjebak dalam kekecewaan, kita akan mudah mencapai penerimaan, keikhlasan dalam penerimaan. Misalnya kalau kita melakukan sesuatu, berharap B, tiba-tiba yang datangnya A, maka kita tidak akan ikhlas menerima. Saya sudah berbuat baik, seharusnya saya mendapat pahala kebaikan, tapi kenapa saya malah ditipu? Nah, mulai kita tidak ikhlas dengan hadirnya apa yang kita tolak sejak awal itu. Jadi dimulai dengan cara demikian. Kemudian masuk ke wilayah berikutnya, yaitu lubang berikutnya, lubang kesabaran. Ketika kita sudah melakukan sesuatu dengan ketulusan, maka kita akan berserah, membiarkan sang waktu, Tuhan sebagai sang waktu, melanjutkan apa yang kita lakukan. Kapan dia akan mencapai tujuan dari apa yang kita lakukan itu, terserah sang waktu. Nah, disitulah kita belajar kesabaran. Karena ketergesa-gesaan kita akan mudah membuat kita kehilangan keikhlasan. Misalnya, kita ingin mendapatkan A, tetapi yang datang B. Padahal A itu datangnya nanti belakangan. Tapi yang pertama datang B. Sehingga di situ kita mungkin kehilangan keikhlasan. Saya nyarinya A, kok dapatnya B. Nah, kenapa demikian? Karena kita tidak tahu bahwa di belakang itu baru akan muncul apa yang mungkin menjadi tujuan dari apa yang kita lakukan. Ya, misalnya kita membantu orang dan berharap orang itu mengalami perubahan. Tapi mungkin beberapa kali kita melakukan itu dia tidak berubah, lalu kita kehilangan keikhlasan. Padahal sesungguhnya dia hanya sedang berproses dengan dirinya sendiri sampai sang waktu mengubahnya. Ya, sama dengan kita menanam buah, ya, menanam padi, menanam mangga, tentu masa berbuahnya itu berbeda. Nah, disitulah butuh kesabaran. Nah, setelah kita melakukan segala sesuatunya dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan, disinilah kemudian kita masuk kepada kombinasi yang ketiga, yaitu kombinasi kepasrahan. Banyak orang menyangka bahwa kepasrahan itu adalah diam dan menyerah. Bukan. Kepasrahan adalah melakukan yang terbaik, lalu berserah. Menyerahkan sisanya kepada yang lebih kuasa. Karena untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari perjalanan kita, dibutuhkan energi, dibutuhkan kemampuan. Nah, kemampuan kita tentu terbatas, maka kita lakukan semampu yang kita bisa lakukan. Selanjutnya kita serahkan kepada Sang Mampu yang lebih luas, Sang Mampu yang lebih kuasa, yaitu Tuhan. Nah, disitulah kemudian di tahapan ketiga ini kita belajar pasrah. Ya, setelah melakukan yang terbaik, kita berserah. Kemanapun arah angin mengantar tanaman yang kita bibitnya tanam, biarkanlah. Nah, terakhir, baru kita akan bisa dengan mudah mencapai keikhlasan dalam penerimaan. Kenapa kita selama ini sulit mencapai keikhlasan dalam penerimaan? Karena kita selalu diajarkan bahwa apapun yang kita harapkan itu harus tercapai. Sementara kita yakin bahwa tidak semua hal di masa depan itu adalah nasib kita. Sebagian adalah takdir yang harus kita terima. Sebagian adalah nasib yang harus kita perjuangkan. Nah, perbedaan nasib dan takdir inilah kadang-kadang yang membuat kita tidak sadar bahwa apa yang kita tolak ketika dia datang di sebuah masa, di masa depan, itu kita tolak karena kita berharap dia menjadi seperti apa yang kita inginkan. Sementara itu adalah takdir yang harus kita terima. Disitulah keikhlasan kita mengalami sulit untuk kita dapatkan. Sementara di sisi lain kita selalu mengatakan, saya yakin kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha mengatur, maha segalanya. Tapi begitu ada datang hal-hal yang
menurut kita tidak cocok dengan apa yang kita inginkan. Di situ kemudian keyakinan tadi itu tiba-tiba seperti dinding runtuh yang membuat kita kehilangan keikhlasan bahwa itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Nah, itu sebabnya. Jadi bagaimana kunci keikhlasan itu? Kita mulai dari belajar untuk ketulusan. Ya, memang berat. Belajar tulus, belajar sabar bersama waktu, kemudian belajar pasrah dan berserah kepada Sang Kuasa. Jadi apapun hasilnya nanti yang datang, ya, selalu katakan bahwa itulah yang terbaik. Mungkin tidak selalu terbaik menurut kita, tapi itu adalah kehendak yang terbaik. Yang terpenting adalah ketika hal itu datang, ya, siap-siap untuk menjaga ego kita agar tidak bereaksi. Karena ketika sesuatu yang datang itu kita anggap sebagai sesuatu yang tidak kita inginkan, dia menjadi masalah. Karena begitu sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dia menjadi masalah. Begitu sesuatu kita anggap sebagai masalah, ego kita akan bereaksi. Karena masalah itu selalu menyakitkan. Ego kita akan bereaksi. Tapi begitu setiap hal yang datang itu tidak kita sebut sebagai masalah, hanya sebagai pelajaran baru, maka ego kita akan diam. Karena di situ kecerdasan pikiran kita akan mencoba untuk mengupas makna di balik setiap peristiwa yang datang. Nah, begitu kita melihat peristiwa yang datang sebagai berkah pengetahuan, tentu saja kita akan dengan mudah mengalami keikhlasan untuk menerima. Karena berkah itu tidak perlu diajarkan untuk ikhlas menerima berkah. Bencana baru orang susah belajar menerima dengan ikhlas. Tapi kalau berkah, ya tidak usah diajarkan. Nah, masalahnya adalah apakah peristiwa itu bisa kita lihat sebagai berkah atau hanya sebagai bencana. Begitu kita sebut sebagai bencana, maka ego kita akan bereaksi untuk fight atau flight, melawan atau melarikan diri. Sama dengan masa pandemi ini. Beberapa teman kita mungkin sudah menjadi korban. Mungkin kita akan sulit mengalami keikhlasan untuk menerima itu. Kalau kita berpijak pada harapan kita bahwa teman kita tidak seharusnya meninggal, pandemi tidak seharusnya terjadi, dan sebagainya. Apapun harapan kita yang kita anggap tidak sesuai dengan kenyataan ini, di situ ego kita akan bereaksi. Tapi coba kita renungkan, apa yang terjadi di balik semua ini? Apa yang perlu kita dapatkan? Kenapa begitu banyak teman yang meninggal? Pelajaran apa yang ada di balik semua itu bagi jiwa kita? Nah, teman-teman kita itu sedang mengingatkan kita bahwa betapa hidup ini berharga untuk kita jadikan waktu demi waktunya sebagai ruang pembelajaran dan perenungan. Karena seperti lagu tadi, tak ada satupun yang abadi kecuali Dia. Di dunia ini semuanya tak abadi. Kita pun akan pulang, semua akan pulang. Tetapi apa yang kita lakukan dalam masa ketidakabadian ini? Ketika nanti kita harus pulang ke alam keabadian, apa yang kita lakukan di masa ketidakabadian ini? Apakah hanya berlalu sia-sia? Maka ketika kita biarkan masa yang tidak abadi ini berlalu sia-sia, kita sedang membiarkan Tuhan sebagai sang waktu berlalu sia-sia. Padahal selama kita ada di alam ketidakabadian ini, sesungguhnya kita sedang ditemani oleh sang abadi itu, yaitu sang waktu, yang terus berputar, bergulir tanpa henti. Tetapi ketika kita ada dalam siklus bersama sang waktu ini, apa yang kita manfaatkan? Maaf. Baru berapa lama, anakku? Baru berapa lama waktu yang kau inginkan ada di kehidupan yang tidak abadi ini? Agar kau mengerti bahwa yang terpenting dari ketidakabadian ini adalah menyadari keabadianmu sendiri.
Lalu perlu berapa lama? Perlu berapa kehidupan untuk kau menyadari keabadian, lalu menerima segala sesuatu yang terjadi sebagai bagian dari ketidakabadian yang kau ciptakan dalam bentuk kehidupan. Butuh berapa lama, anakku? Butuh berapa lama kau menyadari bahwa sebagai sang waktu aku selalu menemanimu dalam ketidakabadian ini, agar kau mengerti bahwa perjalanan ketidakabadian ini adalah perjalanan menuju keabadian. Perlu berapa lama kau menyadari itu? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, itu salah satu cara kita untuk menikmati kehidupan ini, Kang Uru. Ketika kita bisa berkata bahwa kita berserah, tulus, sabar, ikhlas, maka sesungguhnya itu adalah empat saudara. Empat saudara yang menemani kita, seharusnya menemani kita dalam perjalanan ini. Ya. Kalau kita bicara tentang saudara empat yang mistis, mungkin agak sulit diceritakan. Tapi ini saudara empat kita yang sesungguhnya akan mengantar kita kepada keabadian itu. Ketulusan, kesabaran, kepasrahan, keikhlasan. Tetapi kita selalu mengabaikannya dan membiarkan mereka berada jauh dari diri kita. Kita lebih suka melakukan sesuatu tanpa ditemani oleh saudara kita bernama ketulusan. Kita lebih sering melewati sesuatu tanpa ditemani oleh saudara kita yang bernama kesabaran. Kita lebih sering menjalani sesuatu tanpa ditemani saudara kita bernama kepasrahan. Dan terakhir, kita seringkali menghadapi apapun peristiwa yang hadir dalam kehidupan kita tanpa ditemani oleh saudara kita yang terakhir, keikhlasan. Dan kita menjadi pancer yang gampang goyah karena kita tidak mengizinkan empat saudara kita itu untuk menemani kita dalam setiap perjalanan di ruang ketidakabadian ini. Sampai kapan? Sampai kapan kita akan melupakan saudara-saudara kita yang empat itu? Mau apapun agama kita, mau apapun suku kita, bangsa kita, warna kulit kita, saudara kita tetap sama. Ketulusan, kesabaran, kepasrahan, keikhlasan. Itulah saudara empat kita yang akan mengantar kita. Menerima kehidupan ini apa adanya. Menerima ketidakabadian sebagai bagian dari lingkar keabadian itu sendiri. Semoga malam ini kita mulai menyadari itu, Kang. Itu untuk sesaat, Kang Abu. Barangkali nanti dalam diskusi kita perdalam lagi. Terima kasih. Wayan, terima kasih banyak, luar biasa. Di opening ini udah sangat luar biasa sekali ya teman-teman Ibu dan Bapak. Entah kenapa ketika tadi Pak Wayan mengatakan kita sedang ada di masa ketidakabadian, ada sesuatu yang sangat baru tersadar gitu bahwa kita sedang ada di alam ketidakabadian, tetapi yang abadi itu selalu hadir gitu. Itu luar biasa sekali sih, cahaya malam hari ini yang pribadi saya dapatkan itu luar biasa. Terima kasih banyak Pak Wayan, luar biasa. Nah, berbicara tentang 4 saudara ini, ada tulus, sabar, pasrah, ikhlas gitu ya. Ini 4 saudara yang nggak bisa terpisah gitu. Adakah kaitan antara kecerdasan spiritual seseorang gitu atau kesadaran spiritual seseorang dengan 4 saudara ini? Apakah
ketika seseorang lebih masuk ke dalam kesadaran spiritual lebih baik gitu, apakah si keempat saudara ini akan juga ikut lebih baik gitu? Nah, kalaupun iya, bagaimana prosesnya? Kalaupun tidak, nah bagaimana untuk kita selalu bisa masuk ke tahapan yang lebih baik untuk masuk ke 4 saudara ini gitu, Pak Wayan? Silakan. Makasih Kang Abu. Kadang-kadang kepintaran kita tuh malah justru bisa membuat kita menjauh dari keikhlasan. Kadang-kadang. Hmm, hmm, Ada banyak sekali orang-orang lugu, ya di desa atau di zaman dulu, dia gampang menemukan menjalani kehidupan ini dengan 4 saudaranya. Gitu. Sementara orang-orang yang penuh kepintaran, mungkin karena kita justru justru dengan kepintaran ini bisa membangun begitu banyak kepercayaan diri bahwa kita mampu memenuhi harapan kita sampai kita melupakan ada saatnya kita mendiamkan sejenak kepintaran kita, ya, kepintaran kita untuk tidak selalu bergerak. Ya, ada saatnya seperti Arjuna yang sedang memanah. Ada saatnya dia dengan kepintarannya membidik arah tujuan. Tapi hanya saat membidik. Setelah dia melepaskan panahnya, di situ dia pasrah. Terserah kehendak alam, kehendak angin, hmm. kehendak arah berat anak panahnya kemana membawanya. Nah di situ ada saatnya seperti itu. Kita tidak bisa mengatur angin supaya mengantar panah kita menuju sasaran. Tidak. Kita hanya boleh menggunakan kepintaran kita sampai di situ. Lalu sabar, ya, sabar menunggu sampai anak panah kita melesat mencapai titiknya. Karena jarak yang berbeda akan membutuhkan waktu yang berbeda bagi anak panah kita mencapai sasarannya. Di situ butuh kesabaran. Tidak mungkin kita yang terbiasa memanah dalam jarak 50 meter, ya, dengan waktu barangkali 1 detik, mengharapkan panah kita melesat menuju sasaran yang jauhnya 1000 meter dengan harapan itu tercapai 1 detik. Tentu tidak. Sama halnya dengan apapun yang kita bangun sebagai harapan-harapan dan sasaran-sasaran kita. Kita lakukan yang terbaik, tapi kemudian kita harus membiarkan sang waktu itu memainkan perannya. Alam yang lebih besar memainkan perannya. Nah, di situ kadang-kadang keluguan itu sederhana. Dia membiarkan alam melakukan sisanya. Do the best and let nature do the rest. Or do the rest and let nature do the best. Nah, ketika kita melakukan di awal ketulusan itu, dalam tindakan kita lakukan do the best, let nature do the rest ketika kita awal melakukan. Begitu panah kita melesat menuju sasaran, do the rest, istirahat. Do the rest, istirahat. And let nature do the best. Jadi biarkan alam melakukan yang terbaik. Kadang-kadang panah kita melesat tidak menemui sasaran, itu bukan kegagalan, tetapi itu hanyalah ajaan untuk kita berlatih lagi, berlatih lagi, berlatih lagi. Nah, di situ kita baca, ketika alam mengendaki itu tidak terjadi sebagai kenyataan, bisa saja itu menyelamatkan kita. Tidak selalu hal yang kita sebut kegagalan adalah kegagalan. Sebuah kegagalan bisa jadi sebuah berkah yang menyelamatkan kita. Nah, disitulah kita do the rest. Ketika di fase keikhlasan kita do the rest. Istirahat. Istirahatkan pikiran kita. Istirahatkan ego kita. And let nature do the best. Jadi kita percayakan bahwa Tuhan, alam semesta, sedang memberikan yang terbaik, sedang melakukan yang terbaik. Nah, do the rest. Atau kalau do the rest adalah sisa, maka setelah kita memanah, melepaskan ini, do the rest, lakukan sisa yang bisa kita lakukan. Kita tidak mungkin mengejar anak panah yang sudah melesat. Apa yang bisa kita lakukan? Ya mungkin kita bisa ya mengambil anak panah yang lain, mempersiapkan diri dan sebagainya. Nah itu do the rest. Kita lakukan sisa hal lain yang masih bisa kita kerjakan. Atau hanya do the rest, istirahat. Boleh. Nah itu di bagian keikhlasan. Nah kemudian kecerdasan pikiran kita bagaimana? Seseorang yang benar-benar mengalami kecerdasan spiritual akan membuatnya mampu melihat spirit di mana-mana. Hmm. Jika spirit adalah semangat, maka dia bisa melihat ada semangat di mana-mana.
Di tengah kegagalan ada semangat, di tengah kesuksesan ada semangat. Itu spirit dalam arti semangat. Yang kedua, kalau spirit adalah Tuhan, adalah jiwa. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang bagus, maka dia bisa melihat dalam tindakan yang tulus itu, didasarkan oleh kemampuannya untuk melihat ada Tuhan kepada siapa dia melakukan perbuatan itu. Sehingga dia tidak lagi mengharapkan apapun. Karena apa? Bisa melayani Tuhan saja sudah luar biasa. Lalu apalagi yang perlu diharapkan? Misalnya, kita berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita melihatnya sebagai orang lain, maka kita berharap seperti ini, Kang Abu. Aku berbuat baik kepada orang ini, agar dengan amal kebajikanku aku mendapatkan surga, dan dengan surga aku bertemu Tuhan. Masih panjang ceritanya. Tapi begitu kita melakukan perbuatan baik, dan melihat bahwa orang yang kita berikan kebajikan itu sendiri adalah Tuhan yang sedang datang, ya, untuk membuat kita menolongnya atau membantunya. Di situ kita sudah mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Bisa memberinya sesuatu. Itu seperti kita sedang diberikan kesempatan mempersembahkan kepada Tuhan. Percikan Tuhan yang ada dalam diri setiap orang. Nah, ini namanya karma yoga, bhakti yoga, atau melakukan sesuatu bukan kepada apa yang tampak dari luar, tapi kepada apa yang tersembunyi di dalam itu, yaitu sang ruh, percikan Tuhan sendiri. Nah, kalau demikian, di tingkat tindakan yang tulus itu, kita tidak lagi butuh harapan penghasil apa, mendapatkan apa-apa, karena kita sudah mendapatkannya. Ya. Ketika kita sudah diizinkan melakukan kebajikan itu sendiri sudah mendapat sebuah pahala. Ya. Bukan yang datang, bukan. Ya. Karena kita diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan, itulah pahala kita. Kenapa? Karena kita sudah memiliki pikiran yang baik, memiliki sifat yang baik, memiliki karakter yang baik, maka kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik oleh sang waktu. Sehingga didatangkan orang yang dibuat untuk menerima apa yang kita ingin berikan. Kita sudah diberikan kesempatan oleh sang waktu. Jadi pahalanya sudah dapat sebenarnya. Kita tidak lagi menunggu pahala yang datang belakangan setelah berbuat. Itu kalau kecerdasan spiritual. Selain itu, kecerdasan spiritual tentu akan membuat kecerdasan emosional kita menjadi lebih tinggi, lebih bagus. Dengan demikian, kesabaran juga akan muncul. Kalau kecerdasan emosionalnya bagus, kesabaran muncul. Jadi ketiga-tiganya itu mempunyai koneksi dengan kecerdasan. Tetapi begitu kecerdasan, ya ini kecerdasan jiwa itu menggunakan pikiran, sehingga pikiran belajar dan mendapatkan kepintaran, tapi kepintaran kemudian dikendalikan oleh kepentingan ego, dan di situ kemudian kepintaran kita justru menjauhkan kita dari 4 saudara kita itu sendiri. Jadi syaratnya adalah apa? Karena kepintaran itu datang dari pikiran yang diajari oleh kecerdasan spiritual dalam diri kita, yaitu jiwa kita, maka seharusnya pikiran yang sudah diberkahi pengetahuan oleh kecerdasan jiwa itu tidak lantas dikendalikan oleh ego yang sebenarnya tidak membuatnya pintar, tetapi membuatnya gelap. Karena pintar itu penuh pengetahuan, itu namanya widya, terang, cahaya terang. Kalau gelap, ego awidya, tanpa pengetahuan. Nah, sementara pengetahuan itu adalah sesuatu yang datang dari kecerdasan jiwa kita, atau kecerdasan jiwa dari orang-orang lain yang memberi kita nasihat, tutur, pengetahuan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi begitu caranya kalau kita ingin terkoneksi menggunakan kecerdasan spiritual kita untuk menemukan keempat saudara kita. Ya. Gunakan sebaik-baiknya. Seperti itu, Kang. Ya. Terima kasih, Pak Wayan. Mungkin satu lagi dari saya, dan nanti habis ini kita langsung diskusi sama teman-teman ya. Teman-teman dipersiapkan kalau mau bertanya, kalau ada yang mau mengapresiasi, baik yang di YouTube maupun yang di Zoom. Kita tahu, Pak Wayan, bahwa memori itu kan selalu muncul gitu ya, pop up gitu. Meskipun misalkan ada satu tragedi lah, atau dalam tanda petik event gitu.
Di situ ada event yang membuat sedih gitu misalkan, di situ ada event yang membuat sangat marah gitu. Nah, pada titik tertentu memang ikhlas gitu ya kalau kita bicara ikhlas gitu. Tapi memori itu suka pop up tuh dan ketika pop up tuh kadang-kadang jadi gimana ya, terperangkap di dalam zona ketakutan lagi, kekhawatiran lagi. Nah, apakah hal ini wajar atau apakah hal ini perlu diatasi gitu ya dalam tanda petik, bagaimana bagaimana memulihkan untuk bisa berdamai dengan memori buruk gitu kira-kira? Silakan Pak Wayan. Baik. Eh, Keikhlasan itu adalah titik nol. Nol. Nol dalam penerimaan rasa. Nol rasa dalam penerimaan. Keikhlasan itu karena berada di titik nol, jadi kalau atas ke bawah, ya di tengah-tengah. Intensitas ketidakikhlasan kita naik ketika apa? Ketika sesuatu yang kehilangan itu dekat kepada kepemilikan. Kepemilikan. Semakin jauh dia dari kepemilikan kita, semakin mudah kita mencapai keikhlasan karena kita tidak merasakannya. Nah, semakin hal itu menjadi milik kita, ya, maka kita lebih sulit mencapai keikhlasan. Contohnya misalnya, ketika kita memberi nasihat kepada orang lain yang sedang kehilangan motor atau kehilangan apapun, kehilangan keluarga, kita dengan mudah mengatakan, ya sudah, ikhlaskan ya. Tapi begitu kita mengalami, seberapa banyak pun, seberapa sering pun kita menasihati orang untuk supaya dia bisa ikhlas saat kehilangan. Ketika kita sendiri kehilangan, sulitnya luar biasa karena ada kepemilikan dalam diri kita terhadap apa yang hilang. Makanya ketika kita belajar ikhlas, pelajaran terberatnya nanti adalah ketika kita harus ikhlas melepaskan tubuh. Kenapa kita takut kehilangan tubuh? Karena kita merasa tubuh ini adalah milik kita. Hmm. Ya, maka tukang parkir di jalanan ini sudah biasa cerita tukang parkir, mau mersinya datang dan pergi, ya ikhlas karena saya tahu itu bukan miliknya. Ya, itu bukan miliknya, datang dan pergi, tidak apa-apa. Tetapi kalau ada mobil kita di rumah, datang dan pergi dipinjam orang lain tanpa bilang-bilang, kita sudah marah-marah. Pinjam kok nggak bilang-bilang. Nah, hilang keikhlasan kita. Nah, karena kita ada merasa kepemilikan. Makanya tadi menunjuk ke arah nunjuk-nunjuk begitu. Ke atas itu artinya apa? Ketika kita sadar bahwa semua ini adalah miliknya, ya, apa yang layak kemudian kita inginkan? Contoh kembali titik awal itu Kang Abu. Ya, ya. Tubuh ini ya, kita tahu Tuhan adalah kecerdasan semesta, lalu menunjukkan kemampuannya disebut sebagai energi semesta, lalu energi memadat menjadi materi disebut materi semesta. Materi terkecil adalah atom, lebih kecil lagi ada atom-atom itu membentuk tubuh kita. Berarti seluruh tubuh kita adalah dia yang sedang memadat menjadi materi semesta. Dan dia menciptakan dirinya seperti berwujud manusia. Lalu energi yang kita miliki adalah energi semesta yang kita dapatkan dari matahari yang berubah menjadi makanan. Lalu kita bisa hidup karena diberikan ruh, diberikan atma, diberikan jiwa, diberikan sang hidup oleh pemilik kehidupan ini. Lalu kita berbuat sesuatu. Dengan apa kita berbuat? Dengan tubuh ini yang bukan milik kita. Ini adalah dia. Kita melakukan sesuatu karena kita memiliki energi. Energi ini bukan kita. Bukan juga milik kita. Dan kita bisa melakukan ini karena kita hidup. Karena ada sang hidup di dalam diri kita. Dan sang hidup itu juga bukan kita. Itu adalah miliknya. Lalu ketika semua yang mengerjakan sesuatu kebajikan ini adalah miliknya, bagaimana mungkin kita mengharapkan imbalan, mengharapkan pahala, sementara yang bekerja dalam diri kita seluruhnya adalah dia. Nah, bagaimana kita mengakui ya, orang lain berusaha, kita yang ingin mengambil imbalannya, kan tidak mungkin. Orang yang lain yang bekerja, kita ngambil upahnya, kan tidak mungkin. Nah, ketulusan itu sederhana itu. Kita melakukan sesuatu dengan yang bukan kita sebenarnya. Tubuh ini bukan kita, ya. Bahkan kita memiliki energi, kata kita mendapatkan makanan, itu hasil kelelahan petani. Lalu kita yang meminta upah, bayangkan. Kita yang mengharapkan pahala surga. Sementara kebajikan ini, kecerdasan ini, kepintaran ini, kita dapatkan dari orang lain. Tapi kita mengakuinya. Nah,
merasa mengakui kepemilikan itulah yang kemudian membuat kita sulit sekali mencapai keikhlasan ketika melakukan sesuatu, sulit mencapai ketulusan. Ketika kita pikir bahwa waktu ini adalah kehendakku, bukan kehendak Tuhan sebagai sang waktu, maka kita tidak mudah mencapai kesabaran. Tapi begitu kita tahu bahwa kalau Tuhan Maha Kuasa dan Sang Waktu Maha Penguasa, apalagi yang bisa kita lakukan selain kesabaran, selain bersabar. Ya. Nah, ketika semua adalah kehendaknya, ya, yang melakukan adalah Dia sebagai manusia, sebagai alam semesta kecil, yang mewujudkan adalah Dia sebagai alam semesta besar. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan selain kepasrahan? Ya. Yang melakukan adalah Dia, yang memberi hasil adalah Dia, apapun bentuk hasil itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan selain keikhlasan penerimaan? Yes. Dari sini kemudian kita ini terlalu jumawa semua, Kang Abu. Terlalu jumawa. Terlalu jumawa mengakui bahwa ini milikku, ini milikku, ini milikku. Padahal ketika satu persatu apa yang kita sebut miliknya ini diambil, bahkan kesehatan kita yang kita anggap milik kita diambil, bukan. Lalu kita kehilangan semuanya. Bahwa kita menjaga kesehatan kita betul. Kenapa kita menjaga kesehatan kita? Karena kita meminjam tubuh ini. Kita menjaga kehidupan kita betul karena kita meminjam. Kalau kita sebagai peminjam tidak penuh rasa hormat terhadap apa yang kita pinjamin dari semesta ini, apakah kita layak menjadi orang terhormat kalau kita sebagai peminjam tidak bisa menghargai apa yang kita pinjam ini? Jika kita adalah seseorang yang terhormat, maka jalan terbaik adalah menghargai apa yang kita pinjam ini. Kita meminjam waktu dari Sang Abadi dan diberikan waktu yang tidak abadi di sini. Kita hormati, kita hargai, kita lakukan sesuatu dengan waktu yang berharga ini. Ya. Jadi itu yang kita lakukan, Kang Abu. Itu yang kita lakukan dengan melepaskan sedikit demi sedikit keakuan kita terhadap apa yang sesungguhnya bukan milik kita. Sama sekali bukan. Bukan. Sama sekali bukan. Kalau ini milik kita, maka kita mempunyai hak mengatur apapun yang kita miliki. Tapi tidak. Ketika sang pemiliknya mengambil haknya kembali, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak memiliki hak, tapi kita memiliki kewajiban sebagai peminjam ini untuk melakukan yang terbaik terhadap apa yang sudah kita pinjam ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak Wayan. Terima kasih. Itu dalam banget, luar biasa. Ini relate banget pertanyaan dari teman di YouTube. Ada dari Risafdian Nursanto. Ini tampaknya lagi kena COVID nih. Ini pertanyaannya gini, Pak Wayan. Ini ke hari keempat saya isoman. Apa yang perlu saya lakukan untuk mengolah 4 saudara agar mendapatkan ketenangan? Mungkin ada relate antara 4 si saudara ini dengan yang penyakit yang sedang diterima gitu. Silakan, Pak Wayan. Baik. Ada sebuah cerita tentang ketika seseorang ditanya, ada gelas. Setengah gelas itu berisi air. Disuruh membaca. Apa yang kamu lihat? Dia bilang, setengah gelasnya kosong. Yang satunya lagi mengatakan, setengah gelasnya berisi air. Yang satu melihat isinya, yang satu melihat kekosongan. Ketika yang satu melihat kekosongannya, dia kecewa. Kok isinya hanya setengah? Dia kecewa. Tetapi ketika dia yang satunya lagi sangat-sangat kehausan, dia melihat isinya setengah, dia merasa, itu cukup. Oke. Pandemi COVID ini kita tahu berbahaya. Tapi sampai saat ini data menunjukkan angka kematiannya masih di bawah 3%. Ya, kalau dibilang masih di bawah 5%, maka 95% atau barangkali 95-97% mereka yang mengalami infeksi COVID ini selamat dan hidup. Kalau kita melihat 95%, 97% penderita yang terinfeksi oleh COVID ini hidup, maka kita akan memiliki keyakinan. Kita akan memiliki antusiasme untuk sembuh. Tapi begitu kita melihat
angka yang meninggal, mungkin kita akan menurunkan sistem imunitas kita sendiri. Mungkin. Ya. Setiap orang sedang dilatih untuk belajar memilih. Ya. Saya pun kalau mengalami sebuah penyakit pasti akan terjebak dalam kebingungan itu. Kita terbiasa memilih melihat hal buruk daripada hal baik. Ya. Jadi ketika kita mengalami, pasti kita lebih berpikir kepada hal-hal terburuk dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita lihat 95-97% mereka sembuh. Lihatlah dan bayangkan kita yang sedang mengalami ini adalah bagian dari 97% yang sembuh itu. Dengan demikian, semoga kecerdasan semesta yang sedang berdiam dalam sel-sel tubuh, termasuk sel-sel imunitas, melakukan yang terbaik. Ya, 50-100 triliun sel-sel tubuh kita dengan kecerdasannya akan melakukan yang terbaik melawan kecerdasan yang ada pada virus ini. Melawan kecerdasan itu. Jadi kita lakukan yang terbaik setelah diserahkan kepada alam bawah sadar batin kita, kecerdasan sel seluler kita untuk melakukan yang terbaik buat kita. Ya. Jadi pikirkan, saya adalah bagian dari 97% yang sembuh. Pikirkan ke situ, supaya kita memiliki semangat. Ya. Artinya, ketika belum terkena, kita lakukan yang terbaik sesuai anjuran pemerintah. Kita lakukan yang terbaik. Toh akhirnya kita kena, tanpa kita inginkan, terkena. Lakukan juga yang terbaik, bahwa kita adalah bagian dari 97%. Ya, kita tidak tahu, apakah kemudian alam menghendaki lain. Jadi itu pikirkan nanti. Yang sekarang pikirkan bahwa kita akan menjadi 97%. Bagian dari yang sembuh itu. Ya. Semangat kita akan menciptakan hormon-hormon endorfin, serotonin, oksitosin, dan dopamin yang kemudian akan menyeimbangkan sistem tubuh kita, menyeimbangkan berbagai kekuatan sel tubuh kita sehingga kita akan mengalami kesembuhan. Di situ cara kita berdoa. Kalau kita mau doa kesembuhan, tapi kita sertakan pikiran kita dengan kecemasan, kita akan gelisah. Saya pernah mengalami masa-masa seperti ini. Di situ saya lawan dengan keberanian. Karena ternyata saya sadar bahwa ketakutan, kecemasan hanya memperburuk keadaan. Tapi saya hadapi. Ya, ketika saya mengalami ini, saya sampai di rumah sakit. Yang saya pikirkan waktu saya sampai di rumah sakit adalah, saya sudah melakukan yang terbaik Tuhan untuk menjaga tubuh pinjaman ini. Selebihnya terserah Engkau. Jika harus pulang, aku akan pulang. Kemudian semuanya baik-baik saja. Kekuatan kita. Tidak akan terjadi apa yang memang bukan bagian dari takdir kita. Selama kita melakukan yang terbaik. Berbeda kalau kita melakukan yang terburuk, maka bisa jadi takdir kita A, hasilnya B, karena kita melakukan yang terburuk. Tapi jika kita melakukan yang terbaik, hasilnya juga buruk. Nah, itu berarti memang sudah takdir kita. Toh kita sudah melakukan yang terbaik. Seperti itu. Karena di dunia ini kita memiliki kehendak bebas untuk mengubah nasib kita dengan pikiran-pikiran kita. Mau buruk apa mau baik. Nah, itu yang saya lakukan. Beberapa teman kemarin saya kirimkan video meditasi kesembuhan. Alhamdulillah, konon katanya dia melakukan itu dan mengalami proses pembaikan. Jadi bukan meditasinya membuat dia mengalami pembaikan. Keyakinannya pada dirinya sendiri. Keyakinannya pada sel-sel tubuhnya sendiri. Itu membantu dia mengatasi keadaan. Itu membuat dia on the track mencapai kesembuhan sebagaimana takdirnya. Kalau takdir kita mengalami kesembuhan, misalnya kita mengalami penyakit yang seharusnya sembuh, takdirnya sembuh, tapi kemudian kita minumkan racun diri kita. Apakah takdir akan lebih kuasa daripada racun yang kita minum? Mati kita. Mati. Tetapi kalau kita melakukan yang terbaik, takdirnya memang buruk, ya sudahlah. Di situlah keikhlasan yang ada. Seperti itu, Kang Abu. Seperti itu. Terima kasih, Pak Wayan. Terima kasih. Terima kasih. Kita ke Mas Tunet, silakan Mas Tunet untuk di-unmute.
Halo? Ya, silakan, Mas. Sebentar. Ini Mas Abu sebelumnya kalau seperti ini ada atau tidak sebelumnya? Kenapa, Mas? Sorry, agak keputus-putus, boleh diulang? Kalau seperti ini posisinya ada video atau tidak sih sebenarnya? Saya Ini mau nggak tanya ada dulu. video sih, Mas Donetnya nggak ada video, tapi nggak pakai video juga nggak apa-apa. Silakan, boleh langsung ke pertanyaannya. Ya, oke, berarti gini, saya baru tahu. Oke. Ya, oke. Nah, terima kasih Mas Abu buat kesempatannya. Ya. Sudah dipersilahkan bertanya pada Pak Wayan. Begini Pak Wayan, saya menyimak panjang lebar penjelasan Pak Wayan. Ini saya jadi ingat pada ujar-ujar ujar-ujar orang Jawa. Nah, kalau yang 4 pawayan itu kayaknya, eee, ada pada tengah-tengah, karena kan ujar-ujarnya berbunyi seperti ini, eee, "Kita kaya tapi tidak punya harta." Hmm. "Kita apa, ikhlas karena sudah melakukan semua ya, tapi kita ikhlas." Nah, hasilnya adalah kita tetap teguh melakukan apapun yang itu baik menurut Sang Pencipta pastinya dan itu sudah tanpa Bentar, tampaknya ini ada oke, sip, boleh. Dilanjut, Mas maaf Donet. tadi ada gangguan. Ya, silakan. Oke. Halo? Ya, silakan, dilanjut boleh. Boleh ya? Ya. Ya begitu sih kurang lebih yang saya maknai. Kalau misalnya terjemahan secara, percis saya, kurang tahu juga, tapi kurang lebih, secara garis besarnya seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan itu yang pada level terakhir itu loh, Pak Wayan. Ya. Jadi, kita mencapai tataran lah gitu, tataran hidup yang sudah, sugeng urip tanpa susah. Nah, jadi seperti kalau tadi kan kata Pak Wayan itu kan, kita memaknai sesuatu, memikirkan sesuatu, sehingga yang kita yang kita lihat itu sisi baiknya, sehingga kita kita apa, kita menjadi memiliki rasa syukur gitu. Tetapi Hmm. ini sepertinya yang ketiga ini levelnya sepertinya kita hanya sebagai apa ya, jadi seperti hanya orang lewat begitu saja, seperti memang seperti memang hidup hanya mampir minum gitu. Hmm. Itu sih yang saya mau tanyakan. Oke. Oke. Terima kasih, Mas Donet. Kita tunggu, respon dari Pak Wayan. Mungkin ini nanti dikaitkan juga ada pertanyaan dari chat juga tentang apakah ini ada kaitannya sama sedulur 4 ke 5 pancer gitu, Pak Wayan. Monggo. Jadi ini satu, ada kaitan sama falsafah Jawa tadi dan yang ini ada, sedulur 4 ke 5 pancer. Silakan, Pak Wayan. Sebenarnya berbeda Kang. Kalau sedulur papat selimu pancor itu, ya kalau ajaran orang Jawa, orang Bali diajarkan namanya kandapat. Itu beda lagi Kang Abu. Itu bermainnya di wilayah energi dan materi. Jadi begini, saya ingatkan sekali untuk dipegang sebagai sebuah acuan. Tuhan itu kecerdasan semesta, lalu mewujud menjadi energi. Energi itu bisa cahaya, energi suara. Kalau energi cahaya disebutnya div atau dewa atau nur kalau di Islam. Kemudian energi mewujud menjadi materi. Nah, jadi dalam setiap materi itu sendiri ada kecerdasan, ada energi, dan ada materi. Nah, di dalam kandungan ketika kita dilepaskan oleh ayah kita dalam bentuk sel sperma, ya,
Di situ sebagian dari kecerdasan di dalam sel sperma yang menyatu dengan kecerdasan dalam sel telur ibu itu membelah. Sebagian kemudian membelah menjadi materi dari ari-ari dan tali pusat. Sebagian menjadi darah, sebagian menjadi pembungkusnya, menjadi air ketuban, ya seperti itu. Nah, itulah yang menjaga kita di dalam sebagai tubuh materi juga. Sebagai tubuh janin kita dipelihara oleh air ketuban. Air ketuban memelihara kita dari benturan. Selaput amnion itu, selaput ketuban itu menjaga kita dari kontak dengan sesuatu di luar tubuh kita. Darah menjaga kita, ari-ari dan tali pusat itu menjaga kita. Nah, begitu dia lahir, ya, dua yang pertama keluar, darah, air ketuban. Air ketuban melindungi kita di jalan lahir. Ya. Kemudian setelah sang jabang bayi lahir, ini normal, baru tali pusat, baru kemudian ari-ari. Jadi dua di belakang saudara kita, dua di depan, kita di tengah-tengah. Nah, ketika dia keluar, materi itu pelan-pelan pasti akan hancur, ya. Air ketuban hilang, darah hilang, kemudian ari-ari, kemudian tali pusat juga hilang. Tetapi ketika dia hilang sebagai materi, dia masih ada sebagai energi. Nah, inilah yang dipelajari oleh orang-orang dulu, membuat dirinya terkoneksi dengan energi itu, energi yang disebut saudara empat itu. Tapi yang berkenaan dengan energi dalam saudara empat itu tentu akan berhubungan dengan kekuatan, karena energi berhubungan dengan kekuatan. Maka ada orang-orang mencari kesaktian dengan saudara empatnya. Kemudian, tapi saya berbicara tentang energi, sebelum energi adalah kecerdasan. Nah, kecerdasan dari saudara empat itulah baru saja saya dialirkan tadi itu. Saya belum pernah cerita tentang itu. Baru saja dialirkan bahwa di tingkat kecerdasan empat saudara kita itu bernama ketulusan, kepasrahan, kesabaran, keikhlasan. Itu dia empatnya yang menjaga jiwa kita dalam bentuk kecerdasan. Dalam bentuk energi itu dipelajarin oleh orang-orang yang orang kejawen, orang-orang mistik yang mempelajari saudara empat. Itu karena dia berkenaan dengan energi, tentu berhubungan dengan yang orang Bali menyebut kawisesan, kekuatan mistik dan sebagainya. Tetapi dalam kehidupan nyata ini, yang sehari-hari kita alami, tentu kita tidak akan sering menggunakan energi-energi itu. Ya. Walaupun energi yang tadi disebut saudara empat itu sudah menyatu di alam. Yang tadinya dia sebagai ari-ari yang mengalirkan berkah-berkah kehidupan dan oksigen ke dalam lewat tali pusat. Di alam ini dia sudah menjadi gunung, menjadi hutan, ya saudara empat kita, menjadi sungai, menjadi danau, menjadi langit, ya. Nah, seperti itu. Tetapi yang kita butuhkan sepanjang hari, setiap saat adalah empat saudara yang berbentuk kecerdasan itu, yaitu kecerdasan yang membuat kita mengalami ketulusan dalam tindakan, kesabaran, kepasrahan, dan keikhlasan. Nah, itu yang kita ini kan. Nah, kalau saya lebih sukanya bermain-main di wilayah kecerdasan yang mewujud sebagai saudara empat yang itu. Kalau beberapa orang suka mistik, dia akan bermain di wilayah ini. Ya, saya juga baru dapat nih Kang Abu, baru dapat pemahaman tentang saudara empat dalam bentuk kecerdasan. Sebelumnya saya tidak pernah bicara tentang ini. Ini baru bagi saya. Oke. Baru dialirkan. Ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Wayan, dalam sekali, luar biasa. Terima kasih. Kita ke Mas Aryo. Silakan Mas Aryo. Yang saya dengar itu pengendalian penyebaran COVID di Bali itu lebih baik lah dibandingkan provinsi-provinsi lain, misalkan DKI atau Jawa Barat gitu. Apakah alasannya karena di Bali itu orang selalu mendahulukan kearifan lokal, budaya lokal gitu, sehingga tingkat spiritualnya lebih tinggi, lebih mendekat dengan alam semesta gitu, atau seperti apa mungkin supaya bisa jadi bahan rujukan bagi provinsi-provinsi lain. Itu saya pertanyaan saya. Terima kasih. Thank you Mas Aryo. Silakan Pak Wayan. Terima kasih Bapak. Di masa lalu ada lontar ya, ada kitab suci di Bali. Ketika Bali kena wabah besar seperti ini di tahun 1917 sampai 1918 itu kan
Bali juga kena flu Spanyol yang menjadi pandemi di dunia. Ada 20 ribuan yang terpapar. Di Lontar itu, kitab yang ditulis dalam daun lontar itu, ada tulisan yang mengatakan ada jalan keluarnya, yaitu jalan keluarnya adalah apa? Orang-orang Bali diajarkan menghaturkan sesajen berupa yang disebut nasi wong-wongan. Nasi wong-wongan itu nasi berwarna-warni, berwujud manusia. Lalu ada pandan berduri dipasang di luar, harapannya supaya makhluk-makhluk itu yang membawa penyakit itu tidak masuk ke dalam. Lalu dibuatlah tulisan dalam bentuk tanda tambah dengan kapur, disebut sebagai tapak dara. Tapi filosofinya bukan sederhana itu. Filosofinya apa? Ketika kita menghaturkan keluar nasi wong-wong, nasi berbentuk manusia dengan warna-warni, itu artinya apa? Artinya kita disuruh menerima keadaan kegelapan yang datang bersama pandemi itu dengan batin yang penuh cahaya terang pengetahuan. Jadi warna-warni pengetahuan, sifat-sifat terang dalam diri kita. Itulah yang kita pakai untuk menghadapi kegelapan yang datang menghampiri kehidupan kita. Tanda tapak darah itu tampaknya mistis, ya, yang segi salib, bukan salib, tanda tapak darah namanya di Bali. Itu sebenarnya sebuah tanda bahwa kita harus selalu berpikir positif. Ya. Lalu ada pandan berduri di masa itu diharapkan untuk mencegah mereka masuk. Nah, sebenarnya sebuah pesan supaya mereka tidak masuk, kita jangan keluar. Nah, itu lockdown di masa dulu, di masa zaman dulu di Bali. Ya, pandan berduri itu kalau menghalangi energi-energi negatif masuk, tapi kalau kita keluar kan sama aja. Maka dia tidak boleh masuk, artinya kita jangan keluar. Nah, sepertinya itu cara orang dulu di Bali. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Orang-orang Bali diajarkan untuk mempercayai pemimpinnya, pemimpin adatnya. Apapun kata pemimpin adat, dia harus menghormati. Kenapa? Karena mereka memilih pemimpin adat, lalu mereka membuat peraturan adat, dan mereka wajib menghormati peraturan adatnya. Apapun dikatakan oleh pimpinan adat, dia harus mengikuti. Nah, itu sebabnya ketika adat mengatakan, ikuti petunjuk dari pemerintah, kita ikuti. Vaksin semua. Pakai masker. Ya, di Kuta misal, saya kan orang Kuta asli, sehingga Kuta disuruh tutup. Jadi di luar rumah saya jam 7 sudah mengerikan. Jadi ketika disuruh diam, ya diam di rumah. Kapan disuruh buka? Mulai buka. Tutupnya jam sekian, oke. Kita sedikit sekali melakukan perlawanan. Karena diajarkan untuk namanya swadharmaning agama, artinya apa? Kewajiban kita pada agama yaitu mengikuti apa arah agama, swadharmaning negara. Ikuti apa kata pemerintah kita. Nah, itu diajarkan, sehingga apa? Belum lagi ajaran tetua dulu, bahwa apa? Kita diajarkan untuk biarlah pemimpin yang mengetahui lebih banyak apa yang kita harus lakukan. Karena kita petani, lakukan petani. Kita nelayan, lakukan nelayan. Dan kita hanya mengikuti apa yang menjadi kebijaksanaan dari pemimpin kita. Nah, itu yang diajarkan, sehingga apa-apa disuruh ya kita mau. Disuruh buka, kita buka. Tiba-tiba pemerintah mengatakan belum saatnya dibuka, ya sudah. Pokoknya kita nurut. Selama hal itu kita sadari dimaksudkan demi kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama. Sekalipun memang di dalam, seperti yang saya katakan, di dalam tentu masih banyak yang berguncang. Tetapi siapa yang mau disalahkan? Ini adalah badai. Ketika badai datang, tidak mungkin kita menyalahkan badai atau Tuhan. Yang kita bisa lakukan adalah minggir sejenak. Itu ajaran tetua Bali. Minggir ketika badai datang. Jangan coba-coba melawan badai. Kemampuanmu terbatas. Ya, berlindung saja. Sama seperti semut, ketika musim hujan, jangan coba-coba berenang di air hujan. Nanti hanyut, sudah masuk ke lubangmu masing-masing. Akan tiba saatnya musim kering, sehingga kamu bisa keluar dari lubang persembunyian. Nah, kira-kira seperti itu yang diajarkan. Kita belajar untuk mengikuti ini. Ya. Terima kasih, Pak Wayan. Terima kasih penjelasan. Kita ke Bunda Wini. Silakan, Bun. Selamat malam, Pak Wayan. Bahagia sekali saya bisa ketemu lagi dengan Pak Wayan. Assalamualaikum, Nanda. Waalaikumsalam. Ini Silakan, Pak Bun. Wayan, ya saya mau share aja nih. Saya mengalami dua hal yang
menurut saya cukup berat dalam menghadapi ini. Pertama, waktu saya masih umur 33 tahun, suami saya meninggal. Waktu itu saya pastinya komplain sama Allah, marah besar sama Allah, kenapa saya gitu kan. Tapi 3 bulan yang lalu suami saya yang kedua ini meninggal, beda sekali gitu. Saya merasakan saya bisa membimbing dia pada saat sakaratul maut, waktu akhir-akhir hidupnya. Saya bisa berdialog dengan Allah. Saya bilang, ya Allah, ini kepunyaanmu. Kalau kau mau ambil, ambillah. Saya bisa berdialog dengan suami saya. Saya bilang, Mas, kalau ini hanya titipan, kalau kamu mau pulang, pulanglah. Gitu. Itu bisa terjadi pada diri saya setelah mungkin saya 13 tahun mengenal Nanda Abu dan bertahun-tahun sudah mengikuti dialog positif, itu rasanya 4 saudara itu dekat dengan saya gitu ya. Tapi sekarang ini setiap saya berdoa untuk almarhum Bapak Ibu atau suami-suami saya pasti nangis gitu, selalu nangis gitu. Tapi saya merasa saya udah ikhlas kok, saya udah ikhlas gitu. Itu kenapa ya Pak Wayan ya? Terima kasih, itu aja Pak Wayan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih Bunda, terima kasih. Silakan Pak Wayan. Ya, ada 4 jenis tangisan. Tangisan pertama datang dari tubuh yang sakit. Ya, tubuh kalau sakit nangis kita, saking sakitnya. 2, tangisan yang datang dari ego. Ya, misalnya kita merasa tersakiti perasaan kita, lalu kita menangis karena sedih, menangis karena marah. Itu tangis yang datang dari ego kita, yang mencoba melawan atau mencoba melarikan diri dari keterdesakan. Tangis yang ketiga adalah tangis yang datang dari pikiran kita. Mungkin kita memikirkan sesuatu, mungkin kita memikirkan betapa malangnya hidup kita, mungkin kita memikirkan sesuatu, kenapa saya mengalami ini, itu tangisan yang datang dari pikiran. Ketiga-tiganya itu biasanya bisa dijelaskan. Kita tahu kenapa kita menangis. Tapi ada satu tangisan lain yaitu tangisan keempat, yang merupakan tangisan jiwa. Nah, ini yang tidak pernah bisa kita jelaskan. Sehingga kita sampai bertanya, kenapa saya menangis? Itu tangisan jiwa. Mungkin ada ketika kita mendoakan orang itu, dia menyentuh jiwa kita. Karena dia ingin berkata, terima kasih doamu, karena aku telah mencapai kedamaian dengan doamu. Nah, sentuhan jiwa itulah menimbulkan tangis yang tak terjelaskan. Itu biasanya yang terjadi. Karena kalau memang itu datang dari tubuh, pikiran, atau ego, biasanya orang yang menangis sudah mengerti sendiri apa yang membuat dia menangis. Paling-paling kalau ego, dia akan nanya jalan keluar dari penyebab tangisnya. Tapi kalau tangisan jiwa, yang ada itu bukan tangis kesedihan, bukan tangis kegembiraan. Hanya tangis yang tak terjelaskan. Seperti tangis kerinduan kepada Tuhan dan sebagainya. Dulu saya pernah mengalami hal yang sama. Marah besar kepada Tuhan. Nah, biasa. Setiap orang pernah marah besar kepada Tuhan. Lalu saya bilang, saya tidak lagi percaya kepadamu. Saya tidak lagi percaya kepada para dewa, kepada para luhur, bahkan kepada para manusia. Kalau kau adalah makhluk yang mengerikan, datang ke sini, hadapi aku. Saya bilang begitu. Apapun itu, siapapun yang datang dalam wujud apapun, silahkan. Tapi jika kau bukan Tuhan, jangan datang. Karena aku hanya ingin ketemu Tuhan. Aku bahkan tidak lagi mempercayai Tuhan. Pada saat saya mengatakan, saya sudah tidak yakin lagi kepada engkau. Tiba-tiba, sebuah dialog mengalir singkat sekali dengan sebuah pertanyaan. Ketika saya mengatakan, saya tidak yakin lagi kepadamu, tidak yakin lagi kepada semua, tidak yakin kepada apapun. Dia bertanya, lalu kamu mau percaya siapa lagi? Di situ saya kehilangan jawaban. Lalu saya bilang, dalam tangis yang benar-benar saya bilang, Tuhan, ambil semua yang kau berikan kepadaku. Ambil semua. Ambil semua. Jangan sisakan satu pun. Tapi tolong jangan ambil yang satu itu, yaitu keyakinanku padamu. Karena hanya dengan sisa itu aku memiliki jawaban. Ketika kau bertanya, lalu siapa lagi yang akan kau yakini? Seperti itu, Kang Abu. Jadi biar semua diambil, tapi jangan ambil satu hal saja. Keyakinan kita kepada Tuhan.
Karena keyakinan kita kepada Tuhan sesungguhnya adalah keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bunda Winnie. Terima kasih juga jawaban ini super luar biasa. Terima kasih. Kita ke Mbak Eka. Silakan Mbak Eka. Terima kasih Kang Abu, terima kasih Pak Wayan. Terus saya udah majlep ini, udah nggak tahu lagi mau ngomong apa ya. Jadi gini, saya termasuk orang yang lebih mengedepankan logika dibandingkan rasa. Karena saya sadar bahwa dari kecil mungkin ya didikan ke saya itu lebih banyak kamu tuh harus jadi begini, selain yang begini itu salah gitu. Jadi misalkan harus punya nilai bagus, yang nggak bagus itu jelek gitu kan. Jadi terbiasa dididik dengan benar salah gitu. Jadi logikanya itu lebih kuat. Terus kemudian kuliahnya atau sekolahnya juga ke dunia kesehatan, di mana dunia kesehatan itu lebih condong ke barat yang juga lebih mengedepankan logika. SOP harus begini, kalau nggak begini nanti ada hukum yang menjerat, kira-kira begitu kan. Akhirnya saya terdidik dengan pola logika yang lebih besar dibandingkan rasa. Nah, beruntung Allah kasih jalan untuk saya mengenal mungkin masih kulit luarnya dari cerita spiritual yang mungkin Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini sudah jauh lebih matang jiwa spiritualnya, tapi saya sadar bahwa saya masih jauh dari itu. Tapi dari belajar sana-sini itu saya paham teoritisnya itu bahwa kenapa bisa sulit untuk mengikhlaskan, kenapa sulit ini, karena mengedepankan logika. Terus gitu mungkin masih banyak rekaman-rekaman atau konsep yang tersimpan di bawah sadar saya yang itu sulit saya damaikan di diri saya. Tapi dengan teori-teori itu saya berusaha untuk ikhlas, untuk pasrah setiap kali ketemu hal yang tidak cocok dengan yang saya pahami gitu. Nah, dari sini sudah dicoba untuk ikhlas, tapi kenapa kok belum bisa ikhlas gitu. Nah, yang ingin saya pertanyakan, kita tahunya kita itu udah ikhlas itu sejauh apa, tandanya itu apa, terus kalau ternyata belum bisa ikhlas juga, apa yang harus saya lakukan, gitu kira-kira Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Oke, terima kasih Mbak Eka, terima kasih. Ini asik nih. Silakan Pak Wayan. Terima kasih. Ada enggak yang memperhatikan tadi begitu Mas siapa tadi di awal bertanya tentang saudara 4 itu ada terdengar suara Super Mario. Iya. Mario Bros. Ya, Mario Bros. Itu mungkin menjadi masalah bagi kita. Tapi coba renungkan, kenapa tiba-tiba dalam percakapan itu hadir Super Mario? Kalau ingin menjadi pribadi yang super, mari, mari, O itu apa? O itu kosong. O itu pemahaman. Jadi kalau kita paham akan sesuatu, kalau kosong, ya O juga dibacanya. Artinya apa? Kosong dalam tindakan, kosong dalam penantian, yaitu kesabaran, kosong dalam berproses, yaitu kepasrahan, kosong dalam penerimaan, yaitu keikhlasan. Nah, jadi kalau ingin menjadi pribadi yang super, mari O. Jadi artinya itu pesan, kalau kita mau melihat pesan walaupun hal sederhana sebagai clue-clue yang diberikan kepada kita. Nah lalu ketika kita benar-benar mencapai keikhlasan seperti apa? Tentunya seperti itu. Kalau orang sudah bertanya dan dia mencapai pemahaman, maka dia berhenti bertanya. Kalau orang sudah mencapai keikhlasan dalam merasa, maka dia akan berhenti merasa. Tidak ada rasa apa-apa. Tidak ada rasa kecewa, sedih, tidak ada rasa apa-apa. Tapi bukan hambar. Ya, hambar itu pun sebenarnya sebuah rasa. Ini kok rasanya hambar. Tapi kalau keikhlasannya itu benar-benar, itu ya kita benar-benar ya, apa istilahnya? Benar-benar kita tidak ada rasa. Inilah yang disebut sebagai rasa tanpa rasa. Rasa tanpa rasa. Sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi tidak ada guncangan sedikit pun karena kita ada di titik tengah. Ya,
ada tapak darah itu, di tengah-tengah ada 0. Jadi titik 0 itu. Ya. Ke sini kita tengah-tengah, di sini kita tengah-tengah. Ya. Ketika kita mencapai keikhlasan itu, kita tidak benar-benar tidak mempertanyakan apapun lagi. Misalnya, contoh ya, contoh. Coba renungkan, pernah tidak kita bertanya, kenapa gelas itu kenapa gelas itu bisa pecah? Itu misalnya. Kalau kita tidak pernah bertanya lagi tentang itu, berarti kita sudah ikhlas bahwa gelas memang harus pecah. Sederhana itu. Kita tidak lagi mempertanyakan itu. Karena kita sudah tahu, ya gelas memang harus pecah. Logika kita sudah habis untuk mencoba menjelaskan kenapa gelas harus pecah. Nggak penting lagi. Nah, di puncak sebuah logika, di situ pun ada keikhlasan. Di puncak sebuah logika. Tapi sebelum kita mencapai puncak logika, kita belum mencapai itu. Maka kita terus mencarinya, mencari. Tidak apa-apa. Saya juga sama seperti ini, karena saya dokter juga dipenuhi dengan keikhlasan, sehingga saya mencari Tuhan dengan logika saya. Dan di puncaknya saya dibukakan. Akulah kecerdasan semesta tak terbatas, yang berdiam di setiap ruang kosong. Di setiap ruang kosong. Maka ketika kita mencapai kekosongan, kosong dalam tindakan, akulah kecerdasan semesta yang berdiam dalam ketulusan. Akulah kecerdasan semesta yang berdiam dalam kesabaran. Akulah kecerdasan semesta yang berdiam dalam kepasrahan. Dan akulah kecerdasan semesta yang berdiam dalam keikhlasan. Karena di situ semua diawali dengan kekosongan. Super Mario. Nah, artinya itulah. Seperti apa rasa ikhlas? Rasanya tanpa rasa. Seperti itu, Kang Abu. Oke, Pak Wayan, terima kasih. Ini memang luar biasa ya. So spesial, mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Eka. Jadi nggak ada patokannya. Yang penting, tadi Super Mario. Wah, itu luar biasa. Terima kasih Pak Wayan. Berikutnya kita ke Ibu Anca. Silakan Bu Anca. Selamat malam Pak Wayan, Mas Abu. Malam Bu, silakan. Tadi Pak Wayan bilang bahwa hidup itu semestinya tidak ada kemelekatan. Dan kita ini sebetulnya, kalau saya ya Pak Wayan, saya tidak mau berprasangka jelek kepada siapapun. Dan saya hanya berprasangka baik kepada Allah. Karena dengan prasangka baik kepada Allah, kita berarti berprasangka baik kepada semesta. Dalam kita berprasangka baik kepada Tuhan tadi, semestinya kan sudah tidak ada kemelekatan ya, Pak Wayan. Tapi kenapa manusia ini sering lupanya, emosinya masih meledak-ledak, misalkan seperti itu. Apakah mereka yang emosinya meledak-ledak itu, apakah mereka belum ada kita berprasangka baik kepada Tuhan? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kenapa masih ada gitu ya, ada rasa kemelekatan, masih ada ledakan-ledakan itu kenapa? Indikator parameternya kenapa gitu. Oke, silakan Pak Wayan. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa setiap diri kita ini adalah tubuh, pikiran, ruh atau jiwa atau atman atau soul, tetapi di dalamnya ada ego. Nah, kepada siapa kita melekat? Kadang kita melekat kepada tubuh ini. Kadang kita melekat kepada ego kita, kadang kita melekat kepada pikiran kita, kadang kita melekat kepada jiwa kita. Orang-orang yang mengizinkan pikirannya melekat kepada reaksi ego, itulah yang biasanya meledak-ledak. Kenapa? Kalau orangnya ego hanya mengajarkan sebuah ketakutan, misalnya, apakah buruk ketakutan itu? Tidak. Kita butuh ketakutan. Seperti halnya kita butuh keberanian. Tapi begitu orang melekat kepada ketakutan, dia menjadi kekhawatiran. Melekat pada kekhawatiran, dia menjadi kecemasan. Melekat pada kecemasan, dia menjadi fobia. Kalau orang melekat kepada keberanian, dia bisa menjadi nekat. Orang melekat pada nekat, dia menjadi membabi buta. Tidak peduli apapun. Nah, jadi
Kalau orang melekat kepada kesabaran juga tidak baik. Itu juga reaksi ego. Orang melekat kepada kesabaran, dia menjadi kadang apatis, membiarkan semuanya biar sudah kehendak Tuhan. Dia mau berubah atau tidak berubah bukan urusanku. Semuanya diserahkan kepada Tuhan. Atau kalau dia melekat kepada kemarahan, jadi dia mencoba untuk memperbaiki apa yang menurut dia tidak baik. Sehingga ketika yang dia ingin perbaiki tidak bisa dia perbaiki, disitulah dia dari marah menjadi marah-marah, kemudian menjadi penghancur dan sebagainya. Kalau dia pendam, dia menjadi dendam. Nah, kemelekatan itulah yang dipilih oleh orang tersebut. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, bagus tak? Juga tidak bagus. Jangan melekat kepada Tuhan, juga tidak bagus. Karena kalau kita melekat kepada Tuhan, kadang-kadang kita menganggap semuanya sudah kehendak Tuhan. Kemelekatan itu berbahaya. Membuat kita, saya yakin Tuhan akan menyelamatkan saya. Apakah kita berani terjun ke jurang? Hanya karena kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Pelindung. Jangan. Sekalipun Tuhan kita yakini Maha Pelindung, Tuhan sudah menyediakan kepada kita pikiran untuk menimbang. Menimbang baik buruk, menimbang bahaya dan aman. Nah itulah. Jadi kutitipkan kepadamu tubuh yang luar biasa. Agar kau belajar menjadi diriku bagi alam semesta besar ini. Maka kubiarkan dirimu sebagai bagian dari diri kecilku, mendiami alam semesta kecil, untuk belajar di dalam semesta kecil yang kau tempati itu, agar kau mengerti rasa seperti apa aku mendiami alam semesta yang lebih besar. Jika kau ingin merasakan seperti apa aku mengatur dan mengendalikan alam semesta raya ini, belajarlah mengendalikan dan mengatur seperti apa alam semesta kecil yang kau tempati itu. Ini pelajaran tentang rasa. Jadi, jika ingin mencicipi air samudra, jangan minum semua air samudra untuk mengalami rasa itu. Cukup cicipi secukup kemampuan kita. Lalu kita simpulkan bahwa, air samudra ini rasanya asin, walaupun kita hanya mencicipi 1 sendok. Kalau mau mencicipi makanan, besok-besok jangan cicipin seluruhnya untuk mengerti rasa makanan. Kalau mencicipi seluruhnya bukan mencicipi namanya. Sama halnya dengan mencicipi rasa sebagai Tuhan bagi alam semesta raya, cukup cicipi rasa jiwa kita sebagai pemilik dari tubuh kecil ini, alam semesta ini. Nah, jadi kalau ingin merasakan bagaimana ketidakmelekatan itu, bagaimana Tuhan tidak melekat kepada seluruh ciptaannya, belajarlah menjadi pencipta dengan tubuh ini tanpa melekat kepada apapun yang kita ciptakan. Tidak melekat kepada apapun yang kita katakan. Tidak melekat kepada apapun yang kita miliki sebagai pengetahuan. Seperti Tuhan tidak mengakukan seluruhnya, kita pun tidak mengakukan apa yang kita miliki. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Cara kita untuk supaya tidak melekat itu. Belajar untuk mengalir. Ya. Terima kasih Bu Ance, pertanyaannya keren dan responnya super. Hatur nuhun Pak Wayan, terima kasih. Berikutnya Mbak Indah Rizky Putri, silakan. Iya, terima kasih Kang Abu dan Pak Wayan. Yang saya ingin tanyakan, sebenarnya sedalam-dalamnya syukur dan ikhlas itu gimana gitu Pak Wayan? Karena dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tuh saya menangkapnya begini, bahwa saat ini kita sudah bersyukur, alhamdulillah saya sudah di posisi ini, saya ikhlaskan gitu. Tapi setelahnya, beberapa menit setelahnya atau besok harinya, aduh kok gini sih, kok seperti ini gitu. Itu artinya kita tak lagi bersyukur dan tak ikhlas itu. Sebenarnya ini kita ini sudah ikhlas, sudah bersyukur apa belum gitu. Dan sebenarnya itu apakah syukur dan ikhlas ini ada tingkatannya atau gimana? Dan dalam proses kita yang tadi, saya sudah bersyukur, kemudian kita nggak bersyukur lagi, ini proses syukur dan ikhlas kita ini sedang meningkat, sedang menurun atau bagaimana gitu Pak Wayan. Dan satu lagi tentang rasa tanpa rasa tadi. Saya saat sekarang ini sedang dalam posisi
itu gitu. Rasa tanpa rasa, rasanya menurut pikiran saya sedang berada dalam posisi rasa tanpa rasa, di mana saya menginginkan sesuatu tapi, ya sudahlah, nggak apa-apalah gitu. Ini sebenarnya bagian dari ikhlas ataukah kehilangan harapan atau gimana Pak Wayan? Ini bagian dari hopeless atau apa gitu? Karena saya bingung, ini harapan yang semestinya saya perjuangkan, saya usahakan, atau saya ikhlaskan dan saya lebihkan di mana saja gitu. Mungkin itu saja Kang Abu, Pak Wayan. Oke, terima kasih Mbak Indah, terima kasih. Silakan Pak Wayan. Apa yang membedakan syukur dengan syukuri? Apa yang membedakan ikhlas dengan ikhlaskan? Nah, bedanya di sini. Kalau orang bersyukur, benar-benar bersyukur, bukan bersyukuri. Artinya mensyukuri itu artinya melakukan kata kerja, bukan kata sifat. Mensyukuri itu artinya melakukan sesuatu, yaitu melakukan syukur. Artinya sebenarnya dia belum bersyukur, hanya sedang mencoba untuk bersyukur. Makanya syukuri. Tapi kalau orang sudah benar-benar ikhlas, dia tidak akan mengatakan, saya ikhlaskan. Karena ikhlaskan itu pun sebuah kata kerja. Saya ikhlaskan. Melakukan sesuatu, yaitu mengikhlaskan. Tapi kalau orang ikhlas itu rasa. Saya seperti ini. Saya merasa makanan ini enak. Rasanya enak. Saya merasa makanan ini saya enakkan. Nah, beda kan? Makanan ini saya enakkan, berarti tadinya belum enak. Kita coba untuk mengenakkan, atau ya enak lah, ya kita enakkan gitu. Jadi sebenarnya menurut kita itu belum enak, tapi kita katakan oke, enak lah. Gitu. Artinya kita mencoba untuk merepresi kadang-kadang perasaan kita yang sebenarnya tidak bersyukur, kita syukuri saja. Sebenarnya kita nggak bersyukur. Sebenarnya kita belum ikhlas, tapi kita ya sudah, saya ikhlaskan. Beda sekali ketika kita benar-benar sudah mencapai ikhlas. Kita akan tersenyum. Saya pernah punya pengalaman seperti ini. Saya pulang dari tugas di Singaraja, 3 jam perjalanan dari Kuta tempat saya. Naik sepeda motor. Lalu sepanjang perjalanan saya berdoa mengucapkan mantram yang menjaga saya terlindung. Ya, itu namanya mantram Gayatri. Biasanya dianggap mantram yang melindungi. Saya mantram sepanjang perjalanan. Dengan perkiraan dalam 3 jam berapa kali saya ulang-ulang. Di tengah perjalanan, di daerah Tajun, tiba-tiba ada sapi nyebrang. Sapi nyebrang mendadak, lalu saya ditabrak. Setelah saya ditabrak, sapinya berak. Bayangin, sapi berak. Di tubuh saya berak. Setelah tubuh saya diberakin tai sapi, yang punya marah-marah. Yang lagi menuntun sapinya marah-marah. Bapak ini ngebut, padahal saya naik Yamaha Ceketa waktu itu naik. Susah sekali naiknya pelan, terus tak mungkin saya ngebut, karena saya tidak suka ngebut. Sudah tiba-tiba sapinya kaget, nabrak saya, berakin saya, dimarahin pula sama yang punya sapi. Karena sapinya nyebrang jalan dan melompat nggak tahu kemana. Beberapa orang mencoba membangunkan saya. Lalu saya tersenyum. Saya bangun, saya tersenyum. Bapak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Setelah saya berlumuran tai sapi, ya, motornya lecet-lecet, hujan datang. Hujan datang, dibalurlah saya, dimandikan air sama tai sapi. Sepanjang perjalanan itu, yang tadinya saya memanjatkan doa, melantunkan doa, tiba-tiba saya jatuh, apa yang saya lakukan waktu itu? Saya tidak berkata, sudahlah, ikhlasi, syukur saya selamat. Saya nggak mengatakan begitu. Tapi yang saya lakukan adalah ketawa ngakak. Sepanjang perjalanan ketika ada orang. Saya ketawa ngakak. Tuhan, bercanda kok pakai sapi, saya bilang. Bercanda kok pakai sapi. Tapi terima kasih Tuhan, saya bilang gitu. Kalau saja saya tidak ditabrak oleh sapi, mungkin saya di sana ditabrak oleh sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Kamu telah menghalangi saya mencapai sebuah tempat pada jam sekian, waktu sekian, yang mungkin berbahaya bagi saya. Terima kasih, saya sudah melindungi saya. Tapi besok-besok jangan naik sapi, saya bilang gitu. Jadi saya hanya ketawa. Tidak ada rasa syukur yang saya bilang, aduh saya syukur. Tidak ada. Saya hanya ketawa. Tidak mensyukuri saya selamat. Tidak ada mensyukuri, hanya ketawa saja. Gitu. Nah kemudian pernah mobil saya ditabrak sama orang. Saya hanya mengamati orang yang menabrak. Tidak ngomong apa-apa. Tidak mensyukuri dia selamat. Tidak mensyukuri saya tidak apa-apa. Saya tidak turun minta ganti rugi. Nah, cuma diam saja.
Diam saja, tidak melakukan apa-apa. Hanya menerima itu sebagai sebuah peristiwa, sebagai sesuatu yang berlalu, dan yang nabrak itu tangganya yang nabrak ketika dia belok-belok di kemacetan itu. Tangganya jatuh. Lalu dia turun mengambil tangganya sambil melirik saya. Dia nggak tahu ketika dia melirik saya lagi tersenyum memandang dia dari dalam. Saya nggak buka jendela. Takut kalau saya buka jendela, dia merasa bersalah karena sudah menabrak mobil saya. Kasihan orang merasa bersalah, biarkan saja. Jadi kalau orang merasa bersalah, bayangkan dia merasa berdosa dan dia akan terbawa oleh pikirannya, hari ini saya menabrak. Sudah, ketika saya tidak apa-apa, toh saya memang tidak apa-apa, hanya mobil. Mobil mungkin saya pikir mobil ini harus cepat baik lagi. Mungkin Tuhan sedang membukakan pintu rezeki bagi bengkel mobil. Sudahlah. Selesai. Seperti itu cara saya berpikir. Cara saya berpikir sehingga saya tidak mengatakan saya bersyukur. Ikhlas, enggak. Hanya membuat pikiran saya ketawa. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah kemudian kita masih sudah bersyukur apa belum bersyukur? Rasa itu tadi. Rasa. Ketika kita benar-benar bersyukur, apapun yang datang setelah apa yang kita syukuri itu, kita hanya senyum-senyum karena kita seperti kita melihat film. Kita sudah membeli tiketnya, sudah melihat apa yang kita tonton, ada sesuatu yang enak, apapun hasilnya nanti kita nikmati. Sekali kita benar-benar mensyukuri sesuatu, itu rasa tanpa rasa, kata tanpa kata, karena tidak mengungkapkan apa-apa. Rasa itu kan kadang-kadang harus diungkapkan dengan kata. Ketika tanpa rasa, apalagi yang harus diungkapkan? Tidak ada kata syukur yang harus diungkapkan. Tidak ada kata ikhlas harus mengungkapkan rasa itu, karena dia tanpa rasa. Ya, sesungguhnya syukur dan ikhlas itu adalah rasa tanpa rasa yang tak terungkapkan dengan kata-kata. Hanya senyum yang penuh permakluman, penuh pemahaman terhadap keadaan, begitu saja. Karena dia sudah menerima kebenaran sedang datang sebagai kenyataan. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Terima kasih Pak Wayan. Mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Indah. Gitu ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, next Bu Intan. Silakan Bu Intan. Waduh, ada Bu Intan. Apa kabar nih? Apa kabar? Selamat malam, Di Wayan, teman-teman Dialog Positif, Kang Abu. Apa kabar? Apa kabar? Baik nih, sehat. Cuman saya mau sharing dan mau ada pertanyaan nih. Kalau teman-teman, saya sama Beli Wayan tuh udah hampir 10 tahun ya. Jadi setiap dengar Pak Wayan itu selalu ada cerita baru di hati saya. Lebih apa ya, kan tadi dibilang lebih jelek ya. Itu jelek tuh nggak habis-habis, mau puluhan tahun mau Beli Wayan tuh tetap aja kalau beliau habis ngomong kita jelek gitu ya. Jeleknya itu seolah-olah kita jadi slow motion. Kan saya nanya aja meledak-ledak, ya nggak Beli Wayan biasanya. Coba 10 tahun yang lalu kayak apa kalau saya nanya kan. Semua orang udah nggak ada aja yang bisa nanya. Saya mulu yang nanya dulu ya Kak. Nah tapi kalau udah Beli Wayan ngomong kayaknya udah disiram air dingin tuh ser gitu kan. Nah yang saya mau tanyakan di sini sebetulnya what's happening gitu. Itu di sini kan kita dibilang nggak boleh, bukan nggak boleh ya. Jangan fokus sama ego. Jangan attach, jadi detach kan. Nah, sebetulnya perbedaan ego dan attachment itu dengan diri sejati yang di dalam itu yang perlu kita ikuti karena itu adalah percikan ilahi yang ada di dalam diri kita. Itu kan tipis ya Beli Wayan ya. Jadi kita mau ngikutin kata hati nurani itu yang mana? Katanya yang pertama. Terus yang kedua itu sudah ego gitu ya. Itu saya bertahun-tahun masih waduh ribet di situ tuh. Yang mana sih sebetulnya suara hati itu? Jadi which one is our guru sejati gitu dan which one is ego. Tapi kalau attachment memang tetap itu ego ya. Oke, terima kasih Beli Wayan. Dan mau nampang sekalian. Thank you Bu Intan, keren. Thank you Bu Intan, terima kasih banyak. Silakan Pak Wayan. Bu Intan kalau nanya pasti berat-berat ini. Oke, jadi begini. Diri kita ini menjadi hidup karena ada dua hal. Tubuh yang tak hidup dan sang jiwa atau sang ruh, sang atman yang hidup. Penyatuan antara sang hidup dengan yang tak hidup, ya. Tubuh kita ini materi itu nol. Sang jiwa itu atman atau ruh itu adalah satu.
satu yang bergabung dengan nol. Satu yang bergabung dengan nol. Adam dan Hawa menyatu. Nah, masing-masing mempunyai kepentingan. Tubuh kita mempunyai kepentingan untuk menjaga dirinya tetap hidup sebagai kendaraan bagi sang jiwa, sang Atma. Jiwa ini juga mempunyai kepentingan untuk menjaga dirinya tetap bisa bersama di kehidupan ini, tetap bisa mengendarai kendaraannya. Maka kedua kepentingan ini kemudian dijaga oleh apa yang disebut sebagai pikiran. Nah, pikiran itulah bertugas melayani sang jiwa, bertugas melayani tubuh ini untuk kepentingannya masing-masing. Ya. Tubuh ingin tetap hidup demi kepentingan jiwa, jiwa ingin tetap ada dalam tubuh ini demi kepentingannya mempelajari kehidupan ini. Tugas pikiran. Maka tubuh menjaga dirinya dengan sistem imunitas. Kalau ada penyakit-penyakit yang datang yang menghancurkan tubuh ini, maka tubuh memiliki sistem yang disebut sistem kekebalan atau imunitas. Karena kalau sistem kekebalan tidak berfungsi dengan baik, tubuh mati. Tubuh mati. Nah, sehingga dia memiliki rasa. Tubuh memiliki rasa. Ada rasa sakit, rasa demam, panas, dingin, dan sebagainya. Ketika dia merasakan demam, itu ada reaksi imun. Ketika dia merasakan sakit, sistem imun bekerja. Itu ketika tubuh sakit. Nah, lalu pikiran akan melayani. Ketika tubuh sakit, pikiran melayani dengan menggerakkan tangan, mengambil obat, menggerakkan tangan, melakukan sesuatu untuk mengatasi sakit pada tubuhnya. Terus kalau jiwa, dia juga memiliki perasaan. Nah, perasaan. Sehingga ketika jiwa merasa tersakiti oleh kata-kata orang lain dan sebagainya, atau sikap orang lain, pikiran akan melayani itu. Pikiran akan melayani. Dengan cara apa? Dengan cara membangkitkan sistem pertahanan yang disebut mekanisme pembelaan ego. Bisa fight atau flight. Bisa marah, fight-nya marah, atau flight dengan bersabar. Menghindar daripada berkonflik, hindari konflik, sabar. Jadi dia melakukan itu. Itu tugasnya ego. Jadi ego itu salah? Enggak salah. Bedakan ego dengan selfish. Selfish itu kan mementingkan diri sendiri. Beda dengan ego. Ego itu ada dua. Bisa marah, bisa sabar. Bisa takut, bisa berani. Jadi tergantung sekarang pikiran. Kalau pikirannya cerdas, dia tahu kapan saatnya takut, kapan saatnya berani. Kapan saatnya kita sabar, kapan saatnya kita marah. Nah, jadi, tetapi ketika pikiran yang cerdas merasakan jiwa ini kok tersakiti oleh penyakit orang kata-kata orang lain. Kalau pikirannya cerdas, dia akan bereaksi bukan dengan egonya. Dia akan begini, jangan-jangan rasa sakit yang dialami oleh jiwa saya ini, oleh perasaan saya ini adalah pelajaran karma dari masa lalu. Mungkin saya dulu pernah menyakiti orang, sekarang saya disakiti. Nah, kalau dia begitu melihatnya, maka pikiran sedang mengikuti tujuan dari jiwanya di kehidupan ini, yaitu untuk mempelajari hutang karma. Tapi kalau dia mengikuti reaksi ego, maka dia marah-marah kepada yang menyakiti. Itu bedanya. Tapi kalau dia mengikuti jiwanya, ada sinyal dari jiwanya tersakiti, pikiran kemudian melayani, lalu dia berkata, jiwa saya tersakiti oleh kata-kata ini. Berarti ini pelajaran yang harus saya pelajarin, saya petik hikmahnya. Ketika pikiran mengatakan ini adalah pelajaran yang harus saya petik hikmahnya, dia berhenti bereaksi dengan egonya. Entah marah-marah atau sabar, tapi dia melihat, jangan-jangan dulu saya pernah menyakiti orang sehingga sekarang saya disakiti. Jadi dengan itu kemudian dia berkolaborasi dengan jiwanya. Oke, jiwaku, cahaya nuraniku, apa yang harus kulakukan? Minta maaf. Mungkin kita dulu pernah menyakitinya. Disitulah kita memaafkan atau meminta maaf. Nah, jadi kalau ego kita yang bereaksi, pikiran mengikuti, kita marah, kita menjadi pendendam, kita menjadi emosi dan sebagainya itu. Itu bedanya. Tugas pikiran mau mengikuti siapa? Mau mengikuti tubuh, mau mengikuti tubuh akan mengikuti. Kalau pikiran mengikuti reaksi ego, marah-marah, pikiran akan memerintahkan tubuh. Ayo pukul, ayo berteriak-teriak, ayo begini. Kadang bisa kita sempat berpikir, kadang itu refleks. Refleks tiba-tiba melonjak kemarahan, tiba-tiba karena refleks.
Tetapi kalau kita terus melatih diri untuk refleks melihat pelajaran di balik setiap peristiwa, maka ego kita akan diam, menunggu perintah dari sang penguasa, yaitu pikiran. Tapi kalau tidak, maka pikiran yang menunggu perintah dari reaksi ego kita. Gitu. Ini perbedaannya, Mbak Bu Intan. Perbedaannya di situ. Memang kelihatannya terstruktur, tapi kalau kita sudah terlatih, kita akan seperti naik sepeda. Tidak lagi gini caranya naik sepeda, begini, otomatis nanti kita langsung tahu, diam. Mari nolkan dulu diri kita. Super Mario. Ya, seperti itu, Super Mario. Keren. Diri kita segera. Oke, terima kasih Pak Wayan. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Semua momen itu ada petunjuk, semua momen itu tidak ada yang sia-sia, itu terbukti malam hari ini ya, luar biasa. Terima kasih Pak Wayan. Oke, karena sudah 21.18, ini adalah penanya terakhir. Mbak Liza, silakan. Wah, udah lama juga nih nggak ketemu sama Mbak Liza. Silakan, Mbak. Ya, malam. Apa Kang kabar, Abu, Mbak Liza? Baik, Kang Abu. Baik, Terima alhamdulillah. kasih. Silakan, Mbak. Selamat malam, Bli Wayan. Selamat malam semua teman-teman. Jadi dari penjelasan Bli Wayan yang malam ini yang saya bisa tangkap bahwa ternyata kita ini bukanlah kita, maksudnya tubuh ini, bernama ini, kita tuh bukan siapa-siapa. Yang ada adalah dia, kan gitu. Ini membuat saya bahwa ada dalil, mungkin yang Islam tahu hadis qudsi ini, bahwa Tuhan berfirman bahwa aku adalah hasanah yang tersembunyi, aku ingin kenal, maka aku ingin mencipta. Maka aku mencipta. Ya. Jadi kita ini adalah sebenarnya ya citranya dia, gitu loh, dia. Kemudian juga ada lagi ini ayat kalau nggak salah Kang Abu ya, yang janganlah kamu mengira ketika kamu membunuh, kamu yang membunuh, kalau nggak salah gitu ya Kang Abu. Janganlah kamu mengira bahwa ketika kamu melempar itu kamu yang melempar, itu adalah aku yang melempar, ya kan? Dan kemudian juga ketika Bli Wayan bilang bahwa semua itu adalah dia gitu. Jadi ini kalau di kita itu keimanan ya Kang Abu ya, bahwa semua dia, tidak ada yang bukan dia. Jadi ketika melihat semua wajah itu adalah wajah dia gitu kan. Dan itu juga ada ayatnya ya Kang Abu ya, bahwa kemanapun kamu menghadap itulah wajahku, ya kan. Nah jadi apa yang itu disampaikan itu semua emang ada dalil-dalilnya ya. Nah memang berbicara tadi tentang kemelekatan juga nih, Bli Wayan, kita itu yang kecil aja deh, kita masih melekat pada benar dan salah misalnya, baik dan buruk. Itu contoh-contoh yang Bli Wayan berikan ketika Bli Wayan mengalami suatu peristiwa itu semua udah di zero ya, Bli Wayan di zero, di mana udah nggak ada lagi, jadi diem. Itu benar-benar bukan dia yang salah, bukan gue yang benar, bukan gue yang salah, bukan yang benar. Itu benar-benar udah di zero gitu loh. Nah, dalam keseharian kita, Bli Wayan, untuk membangun ini kan juga nggak gampang ya, kadang-kadang itu berproses lah gitu kan. Ketika kemelekatan kita dengan ada relasi yang intens seperti anak nih misalnya nih ya, Bli Wayan, itu kan kadang-kadang tuh ada ya. Ini pun saya alami ketika gini loh, ke anak itu misalnya, anak-anak itu dulu suka tiba-tiba nggak sadar manggil woi gitu, kok gitu aja tersinggung gitu kan. Nah kemudian juga ketika tidak ulang tahun nggak dikasih selamat atau apalah, sakit kan gitu-gitu, dulu itu juga terjadi. Tapi itu udah lama banget saya lepas, dan itu sekarang, maksud saya udah lama banget, udah hampir 10 tahunan itu saya lepas. Jadi ketika ulang tahun nggak diselamatin nggak apa-apa, ketika sakit juga nggak diperhatiin juga nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Saya pergi pun keluar kota nggak ditelepon, itu buat saya sekarang udah nggak apa-apa banget, udah nyaman gitu loh buat saya. Nah cuman maksud saya mungkin lebih juga ke misalnya ke sahabat gitu ya,
Kan kadang-kadang kita juga ada yang clinging banget ke sahabat, tiap hari mesti telepon apa segala macam, itu juga udah saya lepas. Nah, mungkin kesadaran-kesadaran seperti ini dalam keseharian Beli Wayan mungkin ada caranya gitu kan. Ada ukuran-ukurannya gitu. Kemudian kalau saya boleh cerita satu lagi mengenai tadi bersyukur tuh Beli Wayan, saya jadi ingat lagi cerita bersyukur ini. Dulu kita selalu bersyukur itu karena kita membandingkan ya Beli Wayan ya. Anak dulu kita bilang, kamu tuh bersyukur, kamu tuh bisa sekolah, ada yang nggak bisa sekolah, kamu tuh punya rumah, ada orang anaknya nggak punya rumah gitu-gitu ya. Itu sampai di satu titik saya tuh langsung kesadaran saya tuh tiba-tiba kok ngebandinginnya begitu ya gitu. Kok itu bersyukur atau mensyukuri gitu loh buat saya tiba-tiba. Kita itu bersyukur atau itu mensyukuri, kok nyukurin orang yang misalnya nggak sekolah apa segala macam, terus itu sekarang saya kalau aduh ini bukan begitu cara bersyukur. Bersyukur itu ya bersyukur aja gitu dengan apapun itu. Kita nggak perlu membandingkan. Karena terus saya punya satu quote, comparison create suffering buat saya gitu. Jadi comparison itu create suffering. Nah, jadi benar-benar kalau memang ada ya bersyukur aja seperti ini tadi di zero itu kan. Dan juga ketika ada ini juga saya langsung juga jadi ingat jadi parameternya ketika seorang teman datang, gue ikhlas kok langsung saya dalam hati, lo tuh nggak ikhlas ketika ngomong aja itu lo udah nggak ikhlas gitu kan. Saya tuh sabar udah berarti buat saya itu ukurannya ketika berbicara lo nggak sabar. Seperti kata tadi Beli Wayan, ketika itu semua sudah lo dapet, lo diem gitu. Jadi gitu. Mungkin ada dalam sehari-harinya itu kesadaran kita supaya bisa tetap di jalan yang itu gitu loh. Beli Wayan, mungkin ada kiat-kiatnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Lisa. Terima kasih. Silakan Mbak Wayan. Memang pada tahapan-tahapan tertentu itu kita membutuhkan pembanding. Makanya ketika kita ingin mensyukuri sesuatu, kita berdoa sambil menunduk. Sembari menunduk kita melihat ke bawah. Itu kita sedang membandingkan diri kita sedang ada di atas. Lalu ketika kita menyombongkan diri, kita menengadah. Membayangkan sesuatu ternyata ada lebih tinggi dari kita. Membuat kita juga kehilangan kejumawaan kita. Jadi menunduk dan menengadah itu mempunyai sebuah fungsi. Jadi memang pada saat tertentu, bersyukur itu memang awalnya dimulai dengan membandingkan diri kita dengan yang lebih di bawah. Ketika kita ingin menyombongkan diri, kita membandingkan diri kita dengan yang di atas, sehingga kita kembali ke titik nol. Ya. Karena kalau misalnya positif sama negatif itu, kalau kita sudah menjauh dari titik nol di tengah-tengah, terlalu ke kiri, segera balik ke kanan. Nah, baru kita ketemu titik nol lagi. Kalau kita terlalu ke kanan, kita balik ke kiri, ketemu lagi di titik nol. Nah, seperti itu kira-kira cara kita di awal-awal. Tapi begitu kita sudah terbiasa di titik nol, titik pencapaian rasa syukur dan sebagainya yang tadi kita sebut sebagai rasa tanpa rasa itu, tidak ada lagi pembandingan apa-apa. Tidak ada lagi. Contoh misalnya, kita sering mengatakan orang lain sombong. Tapi pada saat kita mencapai titik itu, kita tidak melihat orang lain sombong. Kita hanya melihat orang lain seperti anak-anak yang bangga dengan lukisannya. Lalu Pak Denosiden bilang, bagus. Itu aja. Pak Denosiden mau lukisan anak-anak kayak apa? Dia bilang, bagus, bagus, bagus. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita sudah menemukan diri kita di titik kesadaran yang lebih tinggi. Lebih tinggi itu bukan di situ ya. Lebih tinggi itu bukan di situ. Lebih tinggi itu di bawah. Juga di situ. Karena dalam siklus pemahaman kita, tidak ada tempat yang lebih tinggi sesungguhnya. Di tempat yang terbawah pun adalah tempat yang paling tinggi sebenarnya. Begitu. Jadi perjalanan kita mendaki gunung bukanlah di puncak itu. Perjalanan kita mendaki gunung selesai ketika kita sudah ada lagi di kaki gunung. Nah, jadi dengan cara demikian kita mungkin akan mengatakan wah yang di puncak itu sudah mencapai, baru mencapai puncak. Tapi ketika kita sudah turun duluan, kita akan melihat yang di puncak itu belum sampai titik terakhir.
Nah, dengan cara demikian kita akan berhenti membandingkan dia lebih rendah dari saya, lebih tinggi dari saya, tetapi kita akan hanya berproses menyelesaikan tugas kita masing-masing. Nah, di titik itulah kemudian kita akan berhenti mengatakan ini sombong, itu mengatakan ini. Kenapa demikian? Karena kita tahu dia hanya sedang membanggakan pencapaiannya sendiri. Sedangkan kita mungkin tidak membutuhkan usaha untuk mencapai kegembiraan seperti yang dia capai. Misalnya, ada orang bangga ketika dia mendapatkan piala, tapi kita sudah tidak memerlukan itu lagi untuk merasakan bangga sudah terlahir sebagai manusia. Karena begini, carikan saya satu orang saja di dunia yang tidak berharga. Saya pernah ditanyakan demikian, dan saya tidak menemukannya. Karena ketika saya mengatakan, saya tidak berharga, apa yang dikatakan? Bagaimana mungkin kamu tidak berharga? Dari ratusan juta sel sperma, kamulah yang juara. Kamulah yang berharga. Karena kamu berhargalah, maka kuizinkan kau lahir dalam dunia yang kuciptakan ini. Karena kau berhargalah, aku menjiwaimu. Karena kau berhargalah, aku memberimu tubuh. Karena kau berhargalah, aku masih memberimu waktu sampai saat ini. Coba lihat siapapun yang mendengarkan di sini. Dengarkan ini. Dengarkan. Jika bagimu kalian tidak berharga di mataku, coba renungkan. Aku masih memberimu waktu karena bagiku kau berharga. Bagi mereka yang tidak lagi kuberi waktu, mereka juga berharga. Karena mereka kubawa pulang ke dalam diriku. Jika bagimu kau tidak berharga, lihatlah, kau masih kuberikan tubuh. Jika bagimu kau tidak berharga, lihatlah, kau masih kuberikan kesempatan untuk melihat kehidupan ini, mendengarkan suara-suara indah kehidupan ini. Dari sejak kau belum ada, tercipta, terpelihara, lalu ada sampai saat ini, itu karena aku masih menghargaimu sebagai ciptaanku. Lalu bagaimana mungkin kau merasa tidak berharga di mataku? Maka sebagai jiwa-jiwa yang berharga, sebagai makhluk-makhluk yang berharga, sebagai makhluk-makhluk yang terhormat, karena harga yang kalian miliki, maka jadilah pribadi yang terhormat, karena kalian berharga bagi kehidupan ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wayan. Terima kasih. Wah, luar biasa ya malam hari ini. Speechless deh, malam hari ini luar biasa. Terima kasih semua para penanya. Terima kasih semua yang hadir juga. Pak Wayan, wabil khusus malam hari ini super mind blowing. Mohon maaf, ini pertanyaan masih banyak sebetulnya, tetapi karena waktu sudah 21.30, jadi pertanyaannya Mbak Liza tadi menutup perjumpa kita malam. So, tiba saatnya kita akan mendengarkan pesan semesta yang akan dibawakan oleh Pak Wayan. Silakan, Pak Wayan. Terima kasih, Kang Abu. Izin untuk semua hening menyatu ke dalam jiwa, menyatu ke dalam semesta. Anakku, dengarlah kini. Aku bicara pada jiwamu yang lama merindukan kehadiranku. Sebab tak pernah kau rasakan kebersamaanmu denganku. Meski aku selalu ada menemanimu kehidupan ini. Kau selalu ingin bersama denganku. Namun tak pernah kau sadari betapa sesungguhnya mudah bagimu untuk selalu merasakan kebersamaan denganku.
jika kau hendak mencariku di langit, temuilah aku di langit keyakinan hatimu. Jika kau ingin menjumpaiku dalam kehidupan nyata, temuilah aku hadir lewat ketulusan di setiap tindakan nyatamu bagi kehidupan yang kujiwai. Jika kau akan mencariku sebagai sang waktu, maka temukanlah aku dalam kesabaran hatimu untuk mengalir bersama perjalananku. Dan jika kau ingin menemuiku di dasar samudra, temuilah aku di dasar keikhlasan hatimu. Ketulusan, kesabaran, kepasrahan, dan keikhlasan hatimu adalah pintu membuka jalan bagimu untuk menemuiku di kehidupan ini, anak-anakku. Sebab ketulusan hati hanya terbuka pada mereka yang melihat kehadiranku di setiap arah tempat mereka hendak mempersembahkan amal kebajikan. Kesabaran hati hanya terbuka pada mereka yang mengerti bahwa aku sedang hadir menemani diri mereka sebagai sang waktu yang sedang bekerja memenuhi takdir kehidupannya. Kepasrahan hati hanya dicapai oleh mereka yang berani berserah dalam keyakinan akan kuasa semestaku yang tak terbatas, dan keikhlasan jiwa dalam penerimaan segala dualitas hanya terbuka pada mereka yang telah menyadari bahwa dalam setiap peristiwa suka duka, pada berkah dan bencana, sesungguhnya akulah yang telah menjadikan semua itu sebagai jalan pemurnian sekaligus bagi pematangan jiwa mereka. Anakku, kapan saja batinmu mencapai ketulusan, kesabaran, kepasrahan, dan keikhlasan mendalam, di situ kau akan merasakan tangis perjumpaan jiwamu dengan kehadiranku. Itulah tanda jiwamu menyadari kebersamaan denganku. Temuilah aku pada keempat jalan hati itu, anak. Itulah jalan rasa untuk menemuiku dalam panunggalan rasa. Aku menunggu kalian di situ, anak-anakku. Rasakan, aku selalu bersama diri kalian saat ini, kelak, dalam keabadian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan yang malam hari ini sudah menyampaikan sangat luar biasa, indah sekali, nyentuh, dan saya rasa kita semua merasakan hal yang sama. Malam hari ini speechless, mind blowing, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Pak Wayan, hatur nuhun. Pak Wayan sehat-sehat selalu, senantiasa selalu kembali ke dialog positif untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita semua. Kami semua berterima kasih. So, teman-teman Ibu dan Bapak, dengan berakhirnya pesan semesta tadi, berakhir juga acara kita malam hari ini. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Kita foto dulu sebentar, boleh?